Novel 9 Matahari, Bab 951. Para master di istana ini semuanya adalah Master Starbridge. Ada lebih dari 100 jumlahnya. Lebih dari 100 master jembatan bintang ini adalah kelompok master paling kuat di antara wilayah bintang 5. Saat Ye Yunfei berjalan ke istana, sebagian besar tuan menatap Ye Yunfei dari dekat dengan mata persuasif. Jelas tidak baik. Ye Xiaoyou, tolong cepat duduk. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan sentuhan keabadian berdiri, menunjuk ke kursi kosong, dan berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei tahu bahwa lelaki tua berjubah hitam ini seharusnya adalah Cuji, komandan tentara aliansi 5 wilayah. Terima kasih atas bantuanmu, kata Ye Yunfei sambil menangkupkan tinjunya. Lalu Ye Yunfei berjalan mendekat, ingin duduk di kursi itu. Huff, kamu hanya seorang junior. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk setara dengan kami? Kamu hanya perlu berdiri. Petik 2. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah brokat berkata dengan dingin. Saat berbicara, tekanan spiritual yang kuat bergulir ke arah Ye Yunfei. Pria tua berjubah brokat ini adalah master jembatan bintang menengah. Tubuh Ye Yunfei tenggelam, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Segera, kekuatan spiritual di tubuhnya beredar, dan 8 pembuluh darah dewa tiba-tiba muncul, dan dia dengan paksa menstabilkan sosoknya. Tuan-tuan lain di istana mau tak mau menunjukkan keterkejutan saat mereka melihat Ye Yunfei berdiri diam. Orang harus tahu bahwa anak muda biasa, menghadapi paksaan spiritual dari master jembatan bintang tengah, mungkin merangkak ke tanah dalam sekejap. Memanggil, dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, menembus lautan jiwa lelaki tua berjubah brokat dan menyerang ke arah tubuh jiwanya. Kapan? Corak pria tua berjubah brokat berubah sedikit, sebuah pagoda putih kecil bertingkat 3 muncul di laut jiwanya, menghalangi pedang jiwa surgawi. Menara putih kecil ini adalah senjata ajaib kekuatan jiwa. Anak muda, dengan mengandalkan kekuatannya, dia brutal dan brutal, membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Pria tua berjubah brokat itu berkata dengan dingin dengan wajah muram. Anak laki-laki bermarga Ye, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari sekte Tongtian kami, bersiaplah untuk membayar dengan darah. Seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri dengan ekspresi cemberut di wajahnya, menatap Ye Yunfei dengan mata tajam. Kamu Yunfei, kudengar kamu memiliki obat semi ajaib, benarkah itu? Seorang lelaki tua berbaju hitam juga berdiri dan bertanya. Obat semi sihir. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berbaju hitam itu, banyak orang di istana menatap Ye Yunfei dengan rakus. Di hadapan obat semi ajaib, hanya sedikit orang yang tidak bisa acuh tak acuh. Tiba-tiba, satu demi satu menatap Ye Yunfei, dan gelombang kekuatan spiritual tersembunyi menekan Ye Yunfei dari segala arah. Semuanya, tolong jangan mempermalukan Xiaoyou Ye. Sekarang, musuh kita adalah pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Yang dibutuhkan semua kekuatan di medan bintang adalah bersatu dan bekerja sama. Harap kesampingkan semua keluhan sebelumnya untuk saat ini. Petik 2. Pada saat ini, Cuji tiba-tiba berbicara. Dia melangkah maju, berdiri di depan Ye Yunfei, dan berbicara dengan keras. Segera, Ye Yunfei merasa bahwa semua tekanan dari kekuatan spiritual yang memaksanya menghilang, dan dia merasa santai. Seorang anak biasa dari generasi yang lebih muda hanya berada di tahap akhir dari alam yang membentuk dewa. Kita tidak perlu bersatu dengannya untuk melawan pasukan ekspedisi Kerajaan Bulan Kuno. Dia tidak akan bisa bermain banyak peran sama sekali. Senior Cuji, kamu terlalu memujinya. Najin pria tua berjubah itu berkata sambil mencibir. Penatua Wu, Anda tidak boleh meremehkan Ye Xiaoyou. Meskipun wilayah Ye Xiaoyou hanya pada tahap akhir dari alam yang membentuk Tuhan, kekuatan tempurnya yang sebenarnya setidaknya setara dengan tahap akhir dari alam kaisar. Jenius muda seperti itu adalah langka di dunia. Selain itu, Ye Xiaoyou pandai dalam energi luar angkasa dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa kapan saja. Dapat dikatakan bahwa di antara pasukan koalisi 5 wilayah kami, selain kami orang-orang tua, Ye Xiaoyou adalah yang terkuat. Biarkan dia bergabung dengan kami, mungkin itu akan menghasilkan keajaiban di medan perang. Petik 2, kata Cuji. Penatua Wu. Ye Yunfei memandang lelaki tua berjubah brokat itu, dan akhirnya mengerti mengapa dia mengincarnya. Ternyata itu adalah anggota keluarga Wu Sanctuary Starfield Xuan Huang Starfield.
Dan lelaki tua berjubah hijau itu adalah Tianma Starfield Tong Tian. Saya setuju dengan kata-kata Bro Tercu. Meskipun adik laki-laki ini masih muda, dia memiliki bakat yang luar biasa. Bergabung dengan tentara aliansi 5 wilayah kami pasti akan sangat membantu kami. Petik 2, kata seorang lelaki tua dengan wajah ramah dan senyum di wajahnya. Aku tidak akan bergabung dengan tentara aliansi 5 wilayah. Caranya berbeda, jadi kita tidak berkonspirasi satu sama lain. Namun, aku bisa bekerja sama dengan tentara aliansi 5 wilayahmu, kata Ye Yunfei tiba-tiba. Bergabung dengan aliansi 5 wilayah berarti berada di bawah kendali. Diperkirakan bahwa Master Starbridge Realm di istana ini semuanya adalah pemimpin tingkat tinggi dari tentara aliansi 5 wilayah, dan banyak dari mereka memiliki niat buruk terhadap Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak ingin dikendalikan oleh mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, orang lain di istana terkejut. Kamu ingin bekerja sama dengan tentara aliansi 5 wilayah kami. Kamu adalah satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan kerja sama dengan kami. Itu benar-benar di luar kendali kami. Tetua Wu memarahi. Belum lagi, aku akan membunuh sebanyak mungkin orang dengan kekuatan kerajaan saat mereka datang. Ye Yunfei melirik Elder Wu dan berkata dengan enteng. Termasuk keluarga Wu Anda. Ye Yunfei menambahkan, kamu ingin mati. Penatua Wu sangat marah. Oke, Ye Xiaoyou. Saya berjanji kepada Anda bahwa tentara aliansi 5 wilayah kami dapat bekerja sama dengan Anda untuk berurusan dengan tentara ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Saya harap Anda dapat memberi kami kejutan. Penatua Wu, seperti yang baru saja saya katakan, sekarang, kita harus satukan semua yang bisa. Mari kita bersatu untuk menghadapi tentara ekspedisi Kerajaan Bulan Kuno. Adapun keluhan pribadi, setelah kita mengalahkan tentara ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno, Anda dapat mengambil waktu Anda, kata Cuji. Huff. Penatua Wu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Dia mengerti bahwa dengan adanya Cuji, dia tidak bisa membantu Ye Yunfei. Selain itu, Cuji adalah master terkenal di Xuanhuang Starfield, dan dia tidak ingin menyinggung Cuji. Masih banyak orang di istana yang menatap Ye Yunfei dengan mata serakah, tapi tidak ada yang berdiri untuk mempersulit Ye Yunfei. Karena semua orang bisa melihat bahwa Cuji melindungi Ye Yunfei. Semuanya, kita akan melanjutkan sesuai dengan rencana awal. 2 hari kemudian, kita akan melakukan pertempuran terakhir dengan pasukan ekspedisi Kerajaan Bulan Kuno. Petik 2, Cuji berdiri, melirik manajer umum, dan berkata dengan keras. Oke, semua orang di istana mengangguk. Semuanya, kembali dan istirahatlah dengan baik. Pertarungan terakhir pasti akan sulit. Dipersiapkan. Petik 2, kata Cuji. Jadi, semua orang berdiri satu demi satu, berjalan keluar dari istana, dan kembali ke tenda mereka sendiri untuk memulihkan diri. Xiao Hua, kamu mengatur tenda untuk Ye Xiaoyou dan membiarkannya beristirahat. Petik 2, Cuji berkata kepada seorang pria yang mengikutinya. Oke. Petik 2, pria bernama Xiao Hua menjawab. Dinasti Tianli adalah kekuatan anak perusahaan dari Kekaisaran Bulan Kuno, dan mereka merekrut di mana-mana di Xuanhuang Starfield. Petik 2, Ye Yunfei berkata tiba-tiba. Begitu. Selain itu, orang telah dikirim kembali ke Xuanhuang Starfield untuk menghadapinya. Petik 2, Cuji mengangguk dan berkata, Ye Xiaoyou, semua orang tidak bersalah, tetapi hamil bersalah. Kamu harus berhati-hati. Jika ada apa-apa, tolong hubungi saya segera. Petik 2, Cuji melambaikan tangannya, dan slip batu giok terbang keluar, mendarat di depan Ye Yunfei, dan berkata, Oke, aku mengerti. Petik 2, Ye Yunfei tertegun sejenak, lalu menyingkirkan batu giok itu. Ye Yunfei tahu bahwa Cuji sedang mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati. Ada banyak orang yang memiliki ide tentang obat semi magis. Silakan ikuti saya. Petik 2, kata Xiao Hua, lalu membawa Ye Yunfei keluar dari istana, dan mengatur kemah di dekatnya agar Ye Yunfei pulih. Yang Mulia Baiyun, apa pendapatmu tentang Ye Xiaoyou? Setelah Ye Yunfei meninggalkan istana, Cuji tiba-tiba bertanya pada seorang lelaki tua kurus. Pria tua kurus ini tidak lain adalah Yang Mulia Baiyun dari Sekte Tianji dari Xuanhuang Starfield. Itu terlalu misterius. Aku tidak bisa melihatnya. Terlebih lagi, aku telah menyimpulkannya sebelumnya. Tetapi setiap kali aku menyimpulkannya, aku akan mendapat reaksi balik.
Pemuda ini tidak sederhana. Petik 2. Yang Mulia Baiyun menghela nafas. Bagus. Ye Xiaoyou memang sangat misterius. Dia benar-benar dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan bebas, yang tidak bisa saya lakukan. Petik 2. Cuji juga menghela nafas. Novel 9 Matahari, bab 952. Saya selalu merasa bahwa pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno datang terlalu tiba-tiba kali ini. Wilayah Bintang 5 kami terletak di tempat terpencil dan sumber dayanya tidak kaya. Masuk akal bahwa Kekaisaran Bulan Kuno mungkin tidak tertarik. Selain itu ingin menaklukkan, mungkinkah ada alasan lain selain bidang Bintang 5 kita? Kata Cuji dengan cemberut tiba-tiba. Ferun Baiyun, bagaimana menurutmu? Tanya Cuji, menatap Yang Mulia Baiyun. Kedatangan tiba-tiba pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno kemungkinan besar terkait dengan harta karun. Yang Mulia Baiyun terdiam sesaat sebelum berbicara. Harta karun apa? Ekspresi Cuji berubah. Pagoda Dao Surgawi. Yang Mulia Baiyun berkata perlahan. Pagoda Dao Surgawi. Jadi, apakah ada gerakan di Pagoda Dao Surgawi? Cuji sangat terkejut. Menurut deduksi saya, ada kemungkinan Pagoda Dao Surgawi telah lahir. Yang Mulia Baiyun mengangguk. Pagoda Dao Surgawi telah lahir. Benarkah? Cuji terkejut. Hal-hal yang disimpulkan mungkin tidak benar. Namun, kemungkinan ini sangat tinggi. Yang Mulia Baiyun mengangguk. Baiyun yang terhormat, teknik deduksi Anda unik. Hasil yang Anda simpulkan tidak akan pernah berdasar. Saya tidak dapat membayangkan bahwa Pagoda Dao Surgawi telah menghilang selama bertahun-tahun, dan telah muncul kembali. Namun, dengan cara ini, bidang bintang kami akan benar-benar kacau. Saya khawatir tidak hanya pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno yang akan datang, tetapi juga lebih banyak kekuatan lain akan datang untuk merebut Pagoda Dao Surgawi. Kata Cuji dengan wajah serius. Bagus, menurut heksagram yang saya simpulkan, bidang bintang kita akan mengantarkan dunia yang kacau. Yang Mulia Baiyun berkata dengan lembut. Saya harap Xuan Huang Starfield dapat dilestarikan di dunia yang bermasalah ini. Petik 2, kata Cuji sambil menghela nafas. Apakah kamu ingin mendapatkan Pagoda Dao Surgawi? Yang Mulia Baiyun tiba-tiba memandang Cuji dan bertanya. Aku, petik 2, tentu saja saya mau. Namun, jika saya mendapatkan Pagoda Dao Surgawi dengan kekuatan saya khawatir saya tidak akan dapat mempertahankannya, dan itu akan membawa bencana yang tak ada habisnya. Petik 2, Cuji menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Saat ini, Ye Yunfei sedang duduk bersila di tenda, menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Tuan, bagaimanapun juga, apakah klan Pang dari Kekaisaran Bulan Kuno menangkap ayahmu? Hu Miao tiba-tiba bertanya. Saya tidak yakin, namun, saat ini, tampaknya klan Pang dari Kekaisaran Bulan Kuno adalah yang paling dicurigai. Jika itu bukan klan Pang dari Kekaisaran Bulan Kuno, maka itu pasti lapangan bintang Xuan Huang, bidang bintang Ziwei, bidang bintang Spika, dan bidang bintang Tianma, bidang Taixing. Di antara bidang bintang 5 ini, sebuah keluarga besar tertentu bernama Pang menangkap ayah saya. Saya akan mencari tahu, satu persatu, tidak perlu terburu-buru sekarang, karena mereka tidak membunuh ayah saya di tempat, tetapi itu diambil, yang menunjukkan bahwa tujuan mereka adalah menggunakan ayah saya untuk memeras saya, jadi hidup ayah saya seharusnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, tidak peduli keluarga Pang yang mana, jika kamu berani menyentuh keluargaku, aku pasti akan membuat mereka terlihat baik. Nada bicara Ye Yunfei menjadi dingin, dengan niat membunuh yang kuat. Hanya saja aku masih terlalu lemah di hadapan para Master Starbridge. Itu tidak cukup, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Belum lama ini, Ye Yunfei menghadapi Master Starbridge berkali-kali, dan mengetahui celah antara kekuatannya saat ini dan Master Starbridge. Kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini kira-kira setara dengan tahap akhir Alam Kaisar, dan masih sedikit lebih buruk saat menghadapi penguasa Alam Starbridge. Keluarga Wu, Sekte Tongtian. Yunfei memikirkan penatua Wu dan lelaki tua berjubah hijau dari Sekte Tongtian, wajahnya menjadi gelap. Jika bukan karena kehadiran Cuji, mereka berdua akan langsung menyerang Li Yunfei. Bahkan, ada beberapa bintang lain di Starbridge Realm yang juga mengincar Ye Yunfei. Tepatnya, mereka harus mengincar obat semi-sihir di tubuh Ye Yunfei. Meskipun Ye Yunfei tidak memiliki obat setengah sihir, semua orang sekarang percaya pada satu hal.
Aku harus meningkatkan kekuatanku. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, lalu memasuki menara hantu. Kekuatan jiwaku kira-kira setara dengan tahap akhir dari alam kaisar. Kekuatan spiritualku hampir sama dengan tahap akhir dari alam kaisar. Dalam hal tubuh fisik, kondisi tubuh Jiamu Qingdi yang sempurna memungkinkan saya untuk memiliki vitalitas yang luar biasa dan kemampuan pemulihan yang kuat, sehingga bahkan seorang master alam Starbridge akan merasa sulit untuk membunuh saya. Hanya saja kekuatan fisik saya saat ini tidak dapat mengimbangi kekuatan spiritual saya. Menempa tubuh, semakin lama semakin sulit untuk ditembus. Ini adalah kekurangan dari semua latihan pembentukan tubuh. Jika saya ingin terus berlatih seni tubuh penempaan darah fusi iblis surgawi, saya harus mendapatkan esensi darah tingkat tinggi dalam jumlah besar. Ini lebih sulit. Petik 2. Ye Yunfei sedang memilah berbagai kekuatannya satu persatu di benaknya. Dalam hal seni bela diri, saya sebenarnya telah berlatih banyak seni bela diri. Pedang jiwa surgawi, roda totem 9 istana, teknik pedang terbang, seni kontrol Bing, formasi pedang suksian 5 elemen, meminjam surga, dan tinju 9 pemakaman, seni bela diri semacam ini semuanya sangat kuat. Sayang sekali saya belum bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari setiap keterampilan bela diri. Terlalu banyak untuk dikunyah. Untuk saat ini, saya lebih baik mengerjakan seni bela diri semacam ini dan memperbaikinya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Tingkatkan kualitas pedang roh 5 tangan terlebih dahulu, dan cium kembali. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan mengeluarkan 3 senjata sihir bawaan tingkat menengah. Sebelumnya, pedang spiritual 5 tangan telah menyatukan banyak senjata sihir bawaan tingkat rendah. Sekarang, jika Anda ingin meningkatkan kualitas senjata 5 tangan pedang spiritual, Anda harus melelehkan senjata sihir bawaan tingkat menengah. Formasi pedang suksian 5 elemen adalah keterampilan pedang yang kuat, dan itu juga salah satu kekuatan tempur utama Ye Yunfei. Ye Yunfei secara alami sangat memperhatikan kualitas 5 menyerahkan pedang roh. 3 senjata sihir bawaan kelas menengah sepertinya tidak cukup. Setidaknya 5 diperlukan untuk menjadi layak. Petik 2. Ye Yunfei melihat 3 senjata sihir bawaan kelas menengah di depannya dan berkata pada dirinya sendiri. Namun, aku bisa membelinya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berpikir sendiri. Jadi, dia meninggalkan menara hantu, keluar dari tenda, dan keluar dari istana sebelumnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Saat Ye Yunfei keluar dari gerbang istana, Xiao Hua muncul, berdiri di depan Ye Yunfei dan bertanya. Aku ada hubungannya dengan senior Cuji, kata Ye Yunfei. Ye Xiao You, masuklah. Xiao Hua tertegun sejenak, dan saat dia hendak berbicara, kata-kata Cuji datang dari istana. Tolong, Xiao Hua melangkah ke samping dan berkata. Ye Yunfei masuk ke istana. Kamu Xiao You, apa yang kamu inginkan dariku? Cuji sedang menunggu di istana, menatap Ye Yunfei, dan bertanya. Saya ingin membeli beberapa senjata sihir bawaan tingkat menengah. Saya tidak tahu apakah senior Cuji memilikinya. Atau, bisakah Anda memperkenalkan saya ke beberapa penjual? Ye Yunfei mengatakan apa yang dia inginkan secara langsung. Ingin membeli beberapa senjata sihir bawaan tingkat menengah. Saya khawatir itu akan sulit. Senjata sihir bawaan tingkat menengah tidak ternilai harganya. Jika Anda ingin membelinya, Anda harus membayar harga yang mencengangkan. Namun, Ye Xiao You, jika kamu benar-benar menginginkan senjata sihir bawaan tingkat menengah, aku akan memberimu satu. Kata Cuji, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan pedang panjang biru dan mengirimkannya ke Ye Yunfei. Ini adalah senjata sihir bawaan kelas menengah. Satu tidak cukup, aku butuh setidaknya 2 lagi. Pil ini seharusnya bisa ditukar dengan 2 senjata sihir bawaan tingkat menengah. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, mengeluarkan lebih dari selusin botol batu giok, dan menggantungnya di depan Cuji. Begitu banyak pil dao kelas 9. Melihat selusin botol batu giok, Cuji sangat terkejut. Novel 9 Matahari, bab 953. Di Xuan Huang Starfield, bahkan 4 kekuatan utama di tempat suci, sulit untuk mendapatkan dao dan kelas 9. Tapi di antara selusin botol batu giok yang Ye Yunfei keluarkan, setiap botol batu giok berisi beberapa pil dao tingkat 9, berjumlah puluhan pil. Kamu Xiao You, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pil dao kelas 9? Cuji bertanya-tanya apakah dia salah membacanya.
Berapa banyak senjata sihir bawaan tingkat menengah yang bisa ditukar dengan pil Dao 9 tingkat ini? Tanya Ye Yunfei. Setidaknya 10 buah. Namun, Anda harus siap secara mental. Meskipun masing-masing dari 9 tingkat Daodan yang Anda ambil adalah harta yang tak ternilai, di medan perang, senjata sihir bawaan tingkat menengah lebih efektif daripada 9 peringkat Daodan. Oleh karena itu, di masa-masa sulit saat ini, lusinan pil Dao tingkat 9 ini dapat ditukar dengan sekitar 5 atau 6 senjata sihir bawaan tingkat menengah. Dapatkah kamu menerima? Petik 2, kata Cuji. Oke, maaf merepotkanmu. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Pil Dao kelas 9 ini sangat berharga bagi orang lain, tetapi itu bukan apa-apa bagi Ye Yunfei. Itu bagus. Saya akan membantu Anda membelinya sekarang. Anda menunggu di sini. Dengan jentikan lengan bajunya, Chu Ji menggulung selusin botol batu giok yang baru saja dibawa Ye Yunfei, dan kemudian berjalan keluar dari istana. Ye Yunfei duduk bersila di istana. Setelah setengah jam, Ye Xiaoyou, untungnya, ini adalah 6 senjata sihir bawaan kelas menengah, kamu ambillah. Chu Ji kembali dan mengirim 6 senjata sihir bawaan kelas menengah ke Ye Yunfei. Chu senior, terima kasih banyak. Ye Yunfei menyingkirkan 6 senjata ajaib, sedikit berterima kasih. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. 2 hari kemudian, kita akan mengadakan pertempuran yang menentukan dengan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Aku harap Ye Xiaoyou dapat berkontribusi pada pasukan koalisi 5 wilayah kita. Chu Ji menatap Ye Yunfei. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Ye Yunfei mengangguk dan berjalan keluar dari istana. Sungguh pemuda yang misterius. Melihat punggung Ye Yunfei, Chu Ji tidak bisa menahan nafas. Setelah kembali ke tenda, Ye Yunfei memasuki menara hantu, mengeluarkan tripod pemurnian, pedang spiritual 5 tangan, dan 5 senjata sihir bawaan kelas menengah, dan mulai menyempurnakan pedang spiritual 5 tangan lagi. Sekarang, Ye Yunfei memiliki total 9 senjata sihir bawaan kelas menengah. Ye Yunfei menyimpan 4 potong dan berencana menggunakannya untuk para budak di alam kekaisaran. Sekarang, selusin budak kekaisaran itu adalah yang terkuat di bawah Ye Yunfei. Ye Yunfei tiba-tiba menyadari betapa pentingnya mengolah sekelompok bangsanya sendiri. Mengandalkan diri sendiri untuk bekerja keras sendirian, banyak hal yang tidak bisa diurus, misalnya kali ini bahkan ayah saya ditangkap oleh orang lain. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menyempurnakan. 2 hari kemudian, Ye Yunfei berhasil melebur 5 senjata sihir bawaan kelas menengah menjadi 5 pedang roh. 5 pedang spiritual semuanya telah menjadi senjata sihir bawaan tingkat menengah. Kiang-kiang, pedang roh 5 tangan melayang di samping Ye Yunfei, memancarkan aura pedang yang dingin, yang membuat suhu di ruang ini turun drastis. Formasi pedang eksekusi 5 elemen abadi yang saya gunakan sekarang dapat mengalahkan seorang master di tahap akhir dari kerajaan kekaisaran. Tentu saja, jika lawan juga memiliki senjata sihir bawaan tingkat menengah, pertarungan mungkin memakan waktu lebih lama. Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan formasi pedang suksian 5 elemen terkait dengan kekuatan-kekuatan spiritual pengguna pedang. Dan juga terkait dengan tingkat pedang spiritual 5 tangan. Ye Yunfei tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia jauh dari mampu menunjukkan kekuatan terkuat dari formasi pedang abadi giok 5 elemen. Saya tidak tahu, dengan kekuatan saya saat ini, berapa banyak perubahan yang dapat saya tampilkan dalam susunan pedang suksian 5 elemen. Ye Yunfei melirik pedang roh 5 tangan dan berkata, sebenarnya ada banyak variasi dari 5 elemen formasi pedang suksian. Hanya saja kekuatan spiritual Ye Yunfei terlalu lemah sebelumnya, dan dia tidak bisa menampilkan berbagai perubahan formasi pedang. Niat pedang 5 elemen, teriak Ye Yunfei pelan, kiang-kiang, 5 pedang spiritual ditebas pada saat bersamaan. Sejumlah besar api muncul di sekitar pedang roh, menyala-nyala. Sejumlah besar air laut biru mulai muncul di sekitar pedang roh, terus mengepak. Sejumlah besar bunga, tumbuhan, dan pohon muncul di sekitar pedang roh, penuh vitalitas. Hantu puncak gunung muncul di sekitar pedang roh, sangat berat. Sejumlah besar hantu pedang, senjata, pedang, dan tombak muncul di sekitar pedang roh, berdentang dan berdentang. Ini adalah perubahan dari 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah. Boom, 5 pedang spiritual menebas ke depan dari sudut yang berbeda. Segera, di ruang di depan mereka, perubahan 5 elemen terus muncul,
membuat orang terpesona, dan bahkan sulit untuk melihat di mana kelima pedang spiritual itu berada. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, kelima pedang spiritual itu terbang terbalik, dan perubahan pada 5 elemen menghilang tanpa jejak. 5 pedang dalam satu. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Kiang-kiang, 5 pedang spiritual dengan cepat menyatu, dan akhirnya kelima pedang itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi pedang raksasa dengan panjang 10 meter. Boom! Pedang raksasa itu merobek ruang dan memotong ke depan, dan niat pedang yang menakutkan menyapu ruang yang luas. Membagi pedang, Ye Yunfei berteriak ringan, "Sai!" Di antara 5 pedang spiritual, pedang panjang melesat keluar satu demi satu dalam sekejap mata. Ratusan pedang panjang digantung dengan rapat di depan Ye Yunfei. Pedang panjang yang terpisah ini sebenarnya dibentuk oleh kondensasi energi pedang. Namun, semua pedang panjang itu persis sama dengan 5 pedang roh, dan nafasnya juga persis sama. Saya tidak bisa membedakan mana yang pedang asli dan mana yang pedang Qi. Untuk saat ini, hanya ada 3 perubahan. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan pedang panjang di langit menghilang, hanya menyisakan 5 pedang spiritual. 3 perubahan ini tidak lemah. Ye Yunfei mengangguk dan menyingkirkan 5 pedang spiritual. Selanjutnya, ayo berlatih Taoti. Dengan pemikiran di benak Ye Yunfei, roda bundar yang mempesona muncul dari belakang, dan kemudian seekor binatang raksasa keluar dari roda raksasa itu. Itu adalah Taoti. Kali ini, berapapun biayanya, kami akan mendorong kekuatan pertempuran Taoti ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar batu kristal, tumbuhan, ramuan, bahan alami dan harta bumi, menumpuknya menjadi bukit dan mengelilinginya. Hah! Taoti membuka mulutnya yang besar dan mulai menyedot sumber daya di sekitarnya. Menabrak, sejumlah besar harta ditelan oleh Taoti satu demi satu. Ada terlalu banyak harta yang diperoleh Ye Yunfei di tanah kejatuhan dewa. Hanya menambahkan harta yang diberikan oleh pendeta Tao di ladang darah berkepala 9 dan harta yang diberikan oleh leluhur klan Tianyao, itu sudah tidak ada habisnya. Boom! Saat jumlah sumber daya yang disedot Taoti meningkat, energi yang dilepaskan dari tubuhnya yang besar menjadi semakin kuat. Waktu berlalu, cepat. Sebelum saya menyadarinya, 2 bulan telah berlalu di Menara Hantu. Hampir sepertiga dari sumber daya Ye Yunfei dimakan oleh pelahap ini. Bisa dibayangkan berapa banyak sumber daya pemakan rakus ini. Ini membuat Ye Yunfei sedikit sedih. Namun, kekuatan pelahap ini juga telah meningkat pesat. Mengaum, Taoti mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan aura menakutkan. Itu benar, dengan kekuatan Taoti saat ini, dia bisa mengalahkan tahap akhir dari alam kaisar. Paksa saja, lagi pula, dia telah memakan begitu banyak sumber dayaku, kata Ye Yunfei dengan senyum masam. Dengan semua kekuatan saya digabungkan, saya dapat dengan mudah membunuh tahap akhir dari alam kaisar. Namun, mulai sekarang, yang harus saya hadapi mungkin adalah penguasa alam jembatan bintang. Jadi, itu masih belum cukup. Petik 2, Ye Yunfei mengerutkan kening light kerut. Namun, satu-satunya penghiburan adalah bahwa master di tahap awal alam Starbridge tidak lagi dapat menekan saya dengan paksaan spiritual. Oleh karena itu, bahkan jika saya tidak dapat mengalahkan Master Alam Starbridge awal, saya dapat melarikan diri melalui ruang angkasa. Dan, tubuh Kaisar Jiamuking dalam keadaan bulat, bahkan jika itu adalah Master di tahap tengah negara Starbridge, sulit untuk membunuhku, hanya ketika menghadapi Tuan di tahap akhir negara Starbridge, saya harus perhatikan dan cobalah untuk tidak mendekati mereka, jika tidak maka akan sangat sulit. Pergilah, pikir Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Selanjutnya, mari berlatih meminjam 9 pemakaman surga. Kekuatan tinju ini lebih kuat dari formasi pedang suksian 5 elemen. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei mulai terus berlatih meminjam pemakaman 9 langit. Sebulan kemudian, Ye Yunfei berhenti berlatih tinju dan keluar dari Menara Hantu. Namun, saat Ye Yunfei baru saja keluar dari Menara Hantu dan kembali ke tenda, tertawa, cahaya perak tiba-tiba muncul, mengarah ke alis Ye Yunfei. Seseorang menyelinap menyerang. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dia langsung mengaktifkan jubah bayangan langit, dan mundur dengan sangat cepat. Tertawa, cahaya perak tiba-tiba muncul dari belakang, mengarah ke belakang kepala Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 954,
Yun Fei berpikir sejenak. Kapan? Cahaya hitam muncul, menghalangi cahaya perak dari belakang. Cahaya hitam ini adalah duri gelap. Pada saat yang sama, Ye Yun Fei meninju lampu perak di depannya. Ledakan, tinju Ye Yun Fei setengah hancur di tempat. Lampu perak juga diblokir. Ternyata itu jarum perak, setipis rambut sapi. Selain itu memancarkan nafas kekuatan jiwa yang kuat. Cici, dua jarum perak lagi tiba-tiba muncul, satu di depan dan satu di belakang, mengenai jantung Ye Yun Fei. Kali ini, Ye Yun Fei sepertinya tidak punya waktu untuk mengelak. Dia dipukul di jantung oleh dua jarum perak, melewati tubuhnya. Hei, nak, kamu akan mati. Tidak jauh dari sana, sosok ilusi langsung muncul dan tertawa dingin. Itu adalah seorang lelaki tua berbaju hitam yang memancarkan aura aneh. Tubuhnya ilusi, berputar dan sedikit beriak. Jangan khawatir, saya akan mengambil kembali obat semi magis di tubuh Anda dan memberikannya kepada Jenderal. Juga, saya mendengar bahwa Anda telah menguasai banyak keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Saya kira, Anda harus memiliki slip giok yang sesuai di tangan Anda tubuh. Aku juga menerimanya dengan senyuman. Pria tua berbaju hitam itu menatap Ye Yun Fei dengan wajah bangga. Ternyata itu adalah klon jiwa yang datang untuk membunuhku. Sepertinya kamu telah berlatih beberapa keterampilan kultivasi hantu. Tidak heran, kamu bisa menyelinap ke kamp tentara aliansi 5 wilayah tanpa ada yang menyadarinya. Ye Yun Fei menatap pria tua berbaju hitam itu memiliki nada dingin. Oh, nak, apakah kamu tahu seni budidaya hantu? Teknik kultivasi hantu adalah metode pewarisan inti dari sekte jiwa kita. Bahkan di Kekaisaran Bulan Kuno kita, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bagaimana Anda mengetahuinya? Petik 2. Pria tua berbaju hitam tidak bisa menahan keterkejutannya. Teknik kultivasi hantu tingkat rendah dan kikuk ini sebenarnya dianggap sebagai warisan inti sekte. Tampaknya sekte jiwa Anda sangat miskin. Petik 2. Ye Yun Fei tersenyum dingin. Teknik kultivasi hantu yang diajarkan Ye Yun Fei kepada Huang Chang jauh lebih maju daripada teknik kultivasi hantu yang dipraktikkan oleh lelaki tua berpakaian hitam di depannya. Namun, waktu Huang Chang berlatih hantu kultivasi relatif singkat. Orang tua berbaju hitam itu mungkin menghabiskan sebagian besar hidupnya berlatih seni kultivasi hantu. Oleh karena itu, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Huang Chang untuk saat ini. Sombong. Sekte jiwa kami adalah salah satu dari 7 sekte besar Kekaisaran Bulan Kuno, dan itu berkali-kali lebih kuat dari sekte-sekte Anda di medan bintang terpencil ini. Anda adalah katak di dalam sumur. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu tidak bisa menahan amarahnya. Momen berikutnya. Hah, salah. Nak, aku baru saja menghancurkan hatimu, kenapa kamu baik-baik saja? Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba menatap Ye Yun Fei dengan kaget dan bertanya. Dia menemukan bahwa Ye Yun Fei penuh vitalitas dan semuanya normal. Dia tidak bermaksud mati sama sekali. Kamu sendiri tidak bisa membunuhku. Ye Yun Fei tersenyum tipis. Baru saja, ketika Ye Yun Fei menggunakan kekuatan supernatural dari tubuh Jiamu Qingdi, dia telah memindahkan hatinya ke posisi lain. Selama tubuh jiwa dan hati tidak terluka, cedera fisik lainnya tidak dianggap sebagai cedera Ye Yun Fei, dan dapat dipulihkan kapan saja. Sekte jiwa Kekaisaran Guyue, aku akan ingat, aku akan menemukanmu. Ye Yun Fei mencibir. Pria tua berpakaian hitam di depannya sama sekali bukan tubuh utama, tetapi hanya klon jiwa. Memanggil. Begitu Ye Yun Fei selesai berbicara, dia melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang pria tua berpakaian hitam itu. Keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang brilian. Pria tua berpakaian hitam itu terkejut. Sebagai klon jiwa, yang paling dia takuti adalah keterampilan bela diri kekuatan jiwa. Nah, tunggu, lain kali, aku ingin terlihat bagus. Pria tua berpakaian hitam itu melambaikan tangannya, dan selusin jarum perak terbang keluar, menghalangi pedang jiwa surgawi, berbalik dan pergi pada saat yang sama. Kemana harus pergi? Coba teknik kultivasi hantu saya, atau milikmu. Petik 2. Namun, sebelum dia berbalik, terdengar tawa dingin. Di beberapa titik, Huang Chang sudah berdiri di belakang lelaki tua berbaju hitam itu. Ledakan. Huang Chang melakukan teknik hantu menabrak dinding, dan dinding hitam tebal muncul satu demi satu, berubah menjadi labirin, mengepung lelaki tua berbaju hitam itu. Meskipun kekuatan Huang Chang tidak sebaik pria tua berpakaian hitam itu,
keterampilan Huang Chang dalam mengolah hantu jauh lebih baik daripada pria tua berpakaian hitam itu. Ini adalah hantu legendaris yang menabrak tembok. Siapa kamu? Kamu benar-benar tahu cara menabrak tembok. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu memandangi tembok hitam di sekelilingnya, wajahnya penuh keheranan, dan dia tidak percaya. Orang tua, lihat mataku. Pada saat ini, seorang gadis muda tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana, tersenyum pada lelaki tua berbaju hitam. Karena lengah, pria tua berbaju hitam itu menatap gadis itu. Dalam sekejap, tubuhnya membeku, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Hihi, Tuan, apakah ilusiku lebih kuat? Gadis itu tertawa. Gadis ini secara alami adalah Hu Miao. Itu bahkan lebih kuat. Ye Yunfei mengangguk. Hei, keluar dari sini. Saat berikutnya, pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba sadar, dan dengan lambaian tangannya, sebuah jarum perak mengenai Hu Miao. Huang Chang mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan dinding hitam menghalangi tubuh Hu Miao. Segera, lelaki tua berbaju hitam itu menemukan bahwa Hu Miao telah menghilang. Dia jatuh ke dalam hantu yang menabrak dinding, dan tidak bisa lagi melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas. Mati. Dengan pikiran, Ye Yunfei menyerang lelaki tua berbaju hitam itu dengan pedang jiwa surgawi. Ayo bertarung bersama dan bantu guru. Hu Miao berteriak ringan. Namun, Hu Miao dan Huang Chang tidak menunggu aksi mereka. Memanggil. Seberkas cahaya keemasan keluar dari tubuh Ye Yunfei dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menabrak tubuh ilusi lelaki tua berbaju hitam itu. Itu adalah ulat naga tanduk emas. Ah, diam, jangan hancurkan klon jiwaku. Pria tua berbaju hitam itu ketakutan. Terlihat ulat sutera naga bertanduk emas dengan cepat menggigit tubuh lelaki tua berbaju hitam itu. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, tubuh lelaki tua berbaju hitam itu digigit berkeping-keping, dan lubang transparan muncul satu demi satu. Aura lelaki tua berbaju hitam itu turun tajam, dan dia sekarat dalam sekejap. Serahkan padaku, aku akan menyerapnya, itu baik untukku. Huang Chang berteriak dengan tergesa-gesa. Diam. Petik 2. Serahkan dia pada Huang Lao. Petik 2. Ye Yunfei berteriak pada ulat sutra naga bertanduk emas. Fiu. Ulat naga bertanduk emas terbang kembali ke bahu Ye Yunfei. Orang tua ini terlalu lemah, aku bisa menanganinya sendiri. Ulat naga tanduk emas berkata dengan bangga. Huang Chang bergegas, meraih lelaki tua berpakaian hitam itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Pria tua berbaju hitam itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku akan mundur sebentar untuk mencerna klon jiwa ini, kata Huang Chang, lalu dia memasuki menara hantu. Kamu Xiao You, apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian, sosok-sosok ganas bergegas ke kamp Ye Yunfei satu demi satu. Pemimpinnya adalah Chu Ji, yang lainnya semuanya adalah Master Starbridge Realm. Pergerakan di tenda Ye Yunfei menyebar, yang menarik perhatian para ahli Starbridge ini, jadi mereka bergegas untuk memeriksanya satu persatu. Aku disergap, dan aku adalah master dari Sekte Jiwa Kekaisaran Bulan Kuno. Ye Yunfei tidak menyembunyikannya. Master of the Soul Sect. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua master dari dunia Starbridge sedikit mengubah wajah mereka. Ye Xiao You, apakah kamu baik-baik saja? Di mana tuan dari Sekte Jiwa? Petik 2. Mata tajam Chu Ji mencari kemana-mana di kamp. Para master Starbridge itu juga menghadapi musuh besar. Itu hanya klon jiwa, aku membunuhnya. Jawab Ye Yunfei. Dibunuh olehmu. Chu Ji terkejut. Ye Xiao You, kamu memang monster. Master Sekte Jiwa Kekaisaran Bulan Kuno mempraktikkan banyak seni rahasia jiwa, yang sangat aneh dan sangat sulit untuk dihadapi. Sejak periode waktu ini, Master dari Sekte Jiwa telah menyelinap ke tenda tentara aliansi 5 wilayah kami berkali-kali untuk melakukan serangan menyelinap. Pasukan koalisi kami telah memiliki 2 master tingkat Starbridge yang diselundupkan oleh Master Sekte Jiwa, melukai tubuh jiwa mereka, dan vitalitas mereka terluka parah. Mereka kembali mundur untuk memulihkan diri. Adapun master tingkat Kaisar, lebih dari selusin telah terbunuh. Ye Xiao You, Anda benar-benar membunuh master dari Sekte Jiwa yang menyerang Anda. Petik 2. Chu Ji tidak bisa tidak memuji. Master jembatan bintang lainnya memandang Ye Yunfei dengan kaget. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Master dari Sekte Jiwa memiliki teknik kultivasi hantu,
dan mereka menggunakan keadaan klon jiwa untuk menyelinap ke tenda pasukan sekutu dari 5 alam, bahkan master dari alam jembatan bintang sulit ditemukan. Efek dari serangan diam-diam ini tentu saja sangat bagus. Haha, Xiao Youye, dengan membunuh klon jiwa dari penguasa sekte jiwa itu, kamu juga dapat dianggap sebagai bantuan untuk pasukan koalisi kita dan meningkatkan moral pasukan koalisi 5 wilayah kita. Kerja bagus. Chu Ji tertawa keras. Oke, waktu untuk pertempuran yang menentukan akan segera tiba. Mari kita mulai. Petik 2, kata Chu Ji. Kemudian, Chu Ji memimpin orang-orang keluar dari tenda, dan naik ke langit satu persatu. Pasukan sekutu dari 5 wilayah mulai berkumpul dengan cepat. Di bintang Tianjiao dan di Jiao, tanduk yang sunyi dan megah dimulai terdengar. Kelima di kejauhan, di kamp Kekaisaran Bulan Kuno. Seorang lelaki tua berbaju hitam sedang duduk bersila di ruang rahasia di salah satu pesawat luar angkasa. Tiba-tiba, lelaki tua berbaju hitam itu bergetar hebat. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah, wajahnya pucat, dan napasnya terengah-engah. Sialan, avatar jiwaku benar-benar hancur. Sekarang, aku tidak bisa memberitahu Jenderal. Itu semua karena anak bernama Ye Yunfei itu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kata pria tua berbaju hitam itu sambil menggertakkan giginya. Mulai pertempuran. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari perkemahan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno, menyebar ke seluruh langit berbintang. Segera, tim pasukan ekspedisi mulai berkumpul dengan cepat. Kedua kubu mengirimkan pasukan, dan suasananya sangat tegang. Pertempuran yang mengerikan akan segera dimulai. Saat ini, langit di atas Aquarius. Aku tidak akan membiarkan siapapun dari klan Pang pergi. Ye Yunfei mengikuti di belakang para Master Starbridge itu, melihat kemah pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno di kejauhan, matanya sangat dingin. Ayah, jangan khawatir, tidak peduli seberapa jauh dunia ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang menangkapmu, aku pasti akan menemukanmu dan menyelamatkanmu. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Saat ini, Tuan, kami di sini. Tiba-tiba, Ye Yunfei menerima transmisi suara. Ye Yunfei dengan cepat menoleh. Untuk melihat, hanya untuk melihat ada lebih dari selusin sosok di kejauhan, terbang ke arah Ye Yunfei. Itu adalah selusin budak kekaisaran Ye Yunfei. 3 Raja Iblis besar juga ada di sini. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin budak kekaisaran datang ke depan Ye Yunfei. Aku memintamu untuk menyelidiki, bagaimana kamu mengetahuinya? Ye Yunfei bertanya. Tuan, kami telah menyelidiki semua bidang bintang Xuan Huang, bidang bintang Tai, bidang bintang Tianma, dan bidang bintang Spica. Ini adalah hasil penyelidikan. Tuan, silakan lihat. Seorang budak dengan kekuatan kekaisaran tingkat menengah mengambil slip giok diserahkan kepada Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 955. Karena Ziwei Starfield telah sepenuhnya ditempati oleh pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno, kami tidak memiliki kesempatan untuk masuk dan menyelidiki. Tambah budak itu, Ye Yunfei mengambil batu giok itu dan merasakannya dengan kekuatan jiwanya. Ini mencatat lebih dari selusin keluarga Pang yang relatif kuat. Di antara mereka, yang menarik perhatian Ye Yunfei adalah keluarga Pang di wilayah Taixing. Karena, Ye Yunfei telah membunuh 3 tuan dari keluarga Pang tahap akhir. Sebuah keluarga dapat menghasilkan 3 tahap akhir dari alam kekaisaran, yang menunjukkan bahwa kekuatan keluarga ini pasti merupakan kekuatan terkuat di medan bintang ini. Tidak mungkin bagi keluarga-keluarga dengan kekuatan rata-rata untuk memiliki 3 alam kaisar yang terlambat. Keluarga Pang di medan surya. Ye Yunfei berbicara sendiri. Klan Pang di domain surya adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di domain surya. Tidak hanya ada banyak penguasa alam kekaisaran di klan, tetapi juga penguasa alam jembatan bintang. Oleh karena itu, keluarga Pang ini juga dicurigai membawa pergi Ye Tianpeng. Sekarang aku akan mengajarimu satu set formasi pertempuran kecil. Kamu segera memasuki senjata sihir luar angkasaku, cepat dan mulai kultivasi kolektif. Petik 2, Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke-16 budak kekaisaran. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan giok kungfu dan menyerahkannya kepada salah satu budak. Kemudian, Ye Yunfei mengirim 16 budak ke menara hantu. Senior Chu Ji, bolehkah saya bertanya apakah ada anggota keluarga Pang dari Sun Region di sini? Ye Yunfei berjalan ke tubuh Chu dan bertanya dengan keras. Kamu Xiao You?
apakah kamu mencari seseorang dari klan Pang? Chu Ji terkejut. Master jembatan bintang di sekitar juga memandang Ye Yunfei satu demi satu. Ye Yunfei, aku adalah anggota keluarga Pang di wilayah Taixing. Seorang lelaki tua berbaju kuning menatap Ye Yunfei. Apakah klan Pangmu menangkap ayahku? Ye Yunfei menatap pria tua berbaju kuning dan bertanya langsung. Kamu Yunfei, apa maksudmu? Pria tua berbaju kuning itu tertegun sejenak, lalu sedikit marah. Kamu Xiao You, maksudmu ayahmu dibawa pergi? Chu Ji sedikit terkejut. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Jika kamu yang menangkap ayahku, segera lepaskan dia. Jika kamu berani menyentuh ayahku, konsekuensinya akan sangat serius. Petik 2. Ye Yunfei menatap lelaki tua berbaju kuning itu, dan nadanya sangat tajam. Kamu Yunfei, apa yang kamu? Beraninya kamu bersikap kasar padaku. Pria tua berbaju kuning itu sangat marah. Dia adalah master dari Starbridge Realm. Biasanya orang-orang muda itu bahkan tidak berani menarik nafas di depannya. Dia pernah ditanyai dengan nada seperti itu oleh seorang anak laki-laki di depan umum. Izinkan saya bertanya lagi, apakah klan Pang Anda di Taixingyu menangkap ayah saya? Saya tidak ingin berkonflik dengan klan Pang Anda tanpa alasan, jadi Anda sebaiknya menjawab dengan jujur. Petik 2. Ye Yunfei menatap lelaki tua berbaju kuning itu, kemeja, perlahan bertanya. Nak, kamu mencari kematian. Wajah lelaki tua berbaju kuning itu pucat, dan dia langsung menembak. Boom! Dia menamparkan Ye Yunfei dengan telapak tangannya. Telapak tangannya terus membesar, dan langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa seukuran beberapa hektar tanah, menutupi langit berbintang. Penatua Pangking, Ye Xiaoyou, musuh sekarang ada di depan kita, dan tidak pantas bagi orang kita sendiri untuk melakukan apapun. Jika ada yang harus dilakukan, mari kita bicarakan setelah pertempuran ini selesai. Ye Xiaoyou, jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan ayahmu saat perang usai. Chu Ji dengan mengibaskan lengan bajunya, dia langsung memaksa telapak tangan raksasa itu kembali. Pria tua berbaju kuning itu menarik telapak tangannya dan menatap tajam Ye Yunfei. Ye Yunfei tanpa ekspresi. Sekarang, Ye Yunfei belum memastikan keluarga Pang mana yang telah menangkap ayahnya. Setelah dikonfirmasi, dengan karakter Ye Yunfei, dia secara alami tidak akan menyerah dengan mudah. Mereka sudah tiba. Chu Ji menunjuk ke perkemahan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno di kejauhan. Saya melihat sekelompok tentara keluar dari kamp pasukan ekspedisi, padat dan penuh aura pembunuh. Pasukan ekspedisi ini telah bertempur sepanjang tahun, dan hampir setiap dari mereka adalah elit, dan semuanya memancarkan aura yang mengerikan. Saya melihat seorang jenderal dengan baju perang emas berdiri di garis depan pasukan ekspedisi. Matanya yang tajam seperti dua cahaya dewa, dan dia melirik pasukan koalisi 5 wilayah. Di sebelahnya, ada seorang master di tahap akhir kerajaan kekaisaran memegang bendera besar, menari dengan badai di langit berbintang, berburu. Ada 4 tentara yang terukir di bendera, kerajaan bulan kuno. Betapa beraninya, kamu benar-benar berani membentuk pasukan koalisi untuk berperang melawan pasukan kekaisaran bulan kuno kita. Sekarang, hanya ada 2 cara di depanmu. Pertama, menyerah, dan berikan hidupmu untuk kekaisaran bulan kuno kita mulai sekarang. Kedua, mati. Jenderal besar itu akhirnya berbicara, dan suara berguling mengguncang langit berbintang. Matanya megah, dan baju perang emas di tubuhnya menyilaukan, memancarkan paksaan, seperti dewa perang yang turun ke bumi. Di belakangnya adalah pasukan yang padat, yang terlihat seperti hutan baja dari kejauhan. Setiap prajurit dipersenjatai dengan tombak ditutupi baju besi, melepaskan aura pembunuh, seperti gelombang yang menyapu ke depan. Seperti yang diharapkan dari pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno, auranya terlalu menakutkan. Banyak pemimpin tingkat tinggi dari tentara aliansi 5 wilayah diam-diam terkejut. Jangan takut, semuanya. Meskipun tentara ekspedisi kerajaan bulan kuno kuat, selama kita mengumpulkan elit dari 5 wilayah, selama kita bekerja sama, kita pasti tidak akan lebih lemah dari mereka. Chu Ji berbalik dan berkata, menyerah, atau mati, pilih sekarang. Jangan buang waktu. Petik 2. Di kejauhan, sang jenderal berbicara lagi. Wilayah-wilayah bintang 5 kita suci dan tidak dapat diganggu-gugat, dan kita tidak akan pernah menyerah. Chu Ji melangkah maju dan berteriak keras. Karena ini masalahnya,
tidak perlu mengatakannya lagi, bunuh. Jenderal itu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, bunuh. Di belakang sang jenderal, pasukan ekspedisi yang seperti gelombang berteriak serempak, dan niat membunuh menyapu, mengguncang langit dan membuat seluruh langit berbintang bergetar. Lakukan. Chuji juga melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh. Di belakang Chu, Allied Forces dari 5 wilayah meraung serempak. Gemuruh. Orang-orang di kedua sisi berguling ke depan untuk membunuh. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh musuh. Chuji berteriak pada Master Starbridge itu. Memanggil, saya melihat lengan bajunya yang besar berkibar, jubah Tao berkibar, melangkah maju, seperti naga merah yang melewati langit. Master tingkat Starbridge dari tentara aliansi 5 wilayah itu juga bergegas maju satu persatu. Kamu seharusnya Chuji, kan? Kudengar kamu adalah orang yang memimpin pasukan kekaisaran bulan kuno. Sangat bagus, biarkan aku memuji seberapa mampu kamu. Dikam tentara ekspedisi dari Kekaisaran Bulan Kuno, seorang lelaki tua berambut merah bergegas menuju Chuji dari kejauhan. Di saat yang sama, ada juga sekelompok master jembatan bintang yang mengikuti di belakang lelaki tua berambut merah itu, seperti binatang. Prasejarah, penuh tatapan membunuh. Gemuruh, pria tua berambut merah itu bergegas mendekati Chuji, dan dengan lambaian tangannya, seekor naga api lahir dari udara tipis, dan bergegas menuju Chuji dengan gigi dan cakarnya. Chuji meninju, dan tanda tinju besar muncul, seperti gunung suci, bertabrakan dengan naga api dengan keras. Kemudian, Master Starbridge dari kedua belah pihak juga bertarung dengan sengit bersama. Energi yang dilepaskan oleh pertempuran para Master Starbridge sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani mendekati ruang itu. Bunuh. Pasukan lain di kedua sisi juga mulai bertarung. Melihat sekeliling, di langit berbintang ini, ada banyak orang di mana-mana yang bertarung dengan panik. Sejak awal perang, orang-orang di kedua sisi telah sekarat. Perang itu kejam. Pada saat ini, Ye Yunfei memandangi Master Kekaisaran dari pasukan ekspedisi. Tangkap sekelompok Master Kekaisaran dan ambil mereka sebagai budak. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Hilangnya ayahnya membuat Ye Yunfei sangat membutuhkan untuk mengembangkan sekelompok tenaganya sendiri untuk membantu menemukan keberadaan ayahnya. Para ahli di alam kekaisaran ini adalah pilihan terbaik. Jadi, Ye Yunfei melangkah menuju penguasa kekaisaran dari pasukan ekspedisi. Dalam keadaan mengaktifkan jubah bayangan langit, kecepatan Ye Yunfei sangat cepat. Dengan keras, Ye Yunfei datang ke pasukan ekspedisi di tahap awal kerajaan kekaisaran. Mati. Tahap awal dari kerajaan kekaisaran meraung keras, mengangkat pedang, dan menebas Ye Yunfei. Ye Yunfei mengeluarkan pedang roh dengan tangan kanannya, menjatuhkan pedang itu dengan satu pedang, mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya, melukai kaisar awal dengan parah, menyegelnya, dan mengirimnya ke menara hantu. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, terlalu mudah untuk berurusan dengan kaisar tahap awal. Selanjutnya, Ye Yunfei seperti hantu, berkeliaran di sekitar medan perang, secara khusus menyerang kaisar tahap awal dari pasukan ekspedisi, satu gerakan pada satu waktu, dan setelah beberapa saat, puluhan kaisar tahap awal dari pasukan ekspedisi ditangkap. Ye Yunfei menghajar mereka semua sampai luka serius, lalu menyegel mereka dan mengirim mereka ke menara hantu. Novel 9 Matahari, Bab 956, Atur Formasi Pertempuran. Pada saat ini, seorang komandan tentara ekspedisi kerajaan bulan kuno berteriak keras. Segera, gelombang demi gelombang tentara dan kuda ekspedisi mulai bergerak lebih dekat dengan cepat, membentuk formasi pertempuran satu demi satu. Beberapa dari formasi pertempuran ini terdiri dari ribuan orang, dan beberapa terdiri dari puluhan ribu orang, semuanya memancarkan aura yang mengancam, penuh dengan aura pembunuh. Dalam beberapa formasi pertempuran, pedang, tombak berwarna darah, setan, naga panjang, harimau putih, dan buaya monster muncul di langit. Sekilas, ada formasi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Berbaris di seluruh bintang, langit, bergulir niat membunuh membanjiri langit berbintang, menjadikan tempat ini tempat yang tragis. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno kita tidak terkalahkan melintasi langit berbintang karena keberuntungan? Sekarang, mari kita lihat baik-baik kekuatan sebenarnya dari pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno kita. Bunuh aku, membunuh mereka semua. Petik 2. Pemimpin jenderal tertawa terbahak-bahak.
Jenderal ini sama sekali tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi berdiri di kejauhan dengan tangan di belakang, memandang medan perang dengan mata seperti listrik dingin. Ribuan tentara ekspedisi menjaga ketat di sekelilingnya. Boom, mengikuti tawa sang jenderal, formasi pertempuran tentara ekspedisi mulai bergerak maju dengan gemuruh begitu. Mereka melakukan kontak, pasukan tentara aliansi 5 wilayah terbunuh dan mundur lagi dan lagi, dengan banyak korban. Formasi pertempuran pasukan ekspedisi ini semuanya ada di medan perang, dan mereka telah mengalami ribuan emosi, dan kekuatan mereka menakutkan. Kekuatan tempur yang dapat ditampilkan oleh formasi pertempuran jelas bukan hanya jumlah prajurit yang membentuk formasi pertempuran, tetapi berlipat ganda, beberapa kali, puluhan kali, atau bahkan ratusan kali. Senior Chuji, ada yang salah. Formasi pertempuran tentara ekspedisi terlalu kuat. Pasukan kita sama sekali bukan tandingannya. Petik 2. Melihat pemandangan ini, para pemimpin senior aliansi 5 wilayah sedikit panik. Boom, pertempuran sengit ada di mana-mana di langit berbintang. Saat ini, pasukan tentara aliansi 5 wilayah jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Biarkan orang dan kuda kita sedekat mungkin, dan jangan bertarung sendiri. Biarkan semua orang berkonsentrasi untuk bertarung melawan formasi pertempuran itu. Juga, jika ada formasi atau formasi pertempuran dari berbagai sekte dan sekte, mereka harus segera ditampilkan, dan mereka tidak boleh menyembunyikan rahasia mereka. Petik 2. Chuji berpikir sejenak dan berkata, "Oke." Petik 2. Para pemimpin tingkat tinggi dari aliansi 5 wilayah semua menganggukkan kepala dan mengeluarkan perintah satu demi satu. Mengikuti perintah Chuji, segera, pasukan aliansi 5 wilayah mulai berkumpul bersama. Banyak faksi juga mulai mengatur orang dari sekte mereka sendiri, keluarkan formasi atau formasi pertempuran. Ada formasi pedang, formasi pisau, formasi tombak. Laki-laki dan kuda di kedua sisi akan bertarung dengan sengit lagi. Namun, pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno adalah pasukan besar yang bertempur sepanjang tahun, dan mereka sering berlatih secara kolektif, pertempuran kolektif, pengalaman yang sangat kaya, dan formasi pertempuran yang dikeluarkan oleh pasukan ekspedisi ini jauh lebih kuat daripada berbagai formasi pasukan koalisi 5 wilayah. Haha, kamu bintang medan di pedalaman juga ingin menghentikan langkah pasukan ekspedisi kita, kalian semua harus mati. Seorang komandan pasukan ekspedisi memerintahkan formasi pertempuran dan bergegas maju, seekor naga berdarah muncul di pertempuran formasi naik, hancurkan semuanya, berguling dan bergegas maju. Kemanapun naga darah ini pergi, ia menghancurkan satu demi satu prajurit dari tentara aliansi 5 wilayah berkeping-keping, dan mati secara tragis di tempat. Cobalah formasi pertempuran pedang ajaib dari pasukan ekspedisi kami. Di arah lain, seorang pemimpin pasukan ekspedisi berjubah hitam memerintahkan formasi pertempuran untuk menyerang. Pisau ajaib dengan panjang ratusan kaki muncul di langit di atas formasi pertempuran, menyapu ke depan dengan satu serangan. Tiba-tiba, tubuh ratusan tentara pasukan sekutu dari 5 wilayah dipotong di pinggang, dan mereka semua berteriak. Formasi pertempuran pasukan ekspedisi itu terlalu kuat, menekan setiap langkah. Orang-orang dan kuda dari pasukan sekutu dari 5 wilayah terpaksa mundur dengan mantap, berteriak berulang kali, dan menderita banyak korban. Haha, Chuji, sekarang kamu tahu betapa kuatnya pasukan ekspedisi kami. Segera, kalian semua yang disebut pasukan koalisi 5 wilayah akan musnah. Masih terlambat bagimu untuk menyerah. Petik 2. Pada saat ini, Chuji sedang bertarung dengan pria tua berambut merah itu bertarung dengan sangat sengit, dan pria tua berambut merah itu tertawa terbahak-bahak. Pasukan koalisi 5 wilayah kita tidak akan pernah menyerah kepada musuh yang menyerbu tanah air kita. Teriak Chuji dengan keras. Boom! Sambil berbicara, Chuji bergegas ke pria tua berambut merah itu dengan langkah misterius seperti naga pengembara, dan memukulnya. Angin tinju yang mengepul sepertinya mendorong seluruh langit berbintang, memaksa lelaki tua berambut merah itu mundur puluhan langkah. Sebenarnya, dalam hal kekuatan tempur, Chuji lebih unggul, tetapi dia tidak bisa mengalahkan lelaki tua berambut merah itu dengan cepat. Senior Chuji, pasukan koalisi 5 wilayah kita akan segera tak terbendung. Pada saat ini, para pemimpin tingkat tinggi lainnya dari pasukan koalisi 5 wilayah dengan cemas mengirimkan suara ke Chuji. Wajah Chuji sangat jelek. Tidak heran,
pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno dapat menaklukkan begitu banyak medan bintang, mengubah seluruh langit berbintang menjadi pertempuran yang menakutkan. Kekuatan tempur mereka memang menakutkan. Chuji melihat pasukan ekspedisi Kaisar Gu Yue yang maju di medan perang, dan tidak bisa menahan nafas, merasa sedikit tidak berdaya. Sebenarnya, level formasi pertempuran ini sangat rendah, jadi tidak perlu disebutkan. Hanya saja pasukan ekspedisi ini telah berlatih dan bertempur sepanjang tahun, jadi formasi pertempuran ini telah dilatih dengan sangat mahir untuk menampilkan kekuatan tempur seperti itu. Ye Yunfei telah menganalisis formasi pertempuran pasukan ekspedisi. Setelah periode analisis, telah melihat semua formasi pertempuran itu. Bagiku, formasi pertempuran ini sudah mudah dihancurkan. Ye Yunfei tersenyum dingin. Padahal, yang disebut formasi pertempuran itu sama dengan prinsip dasar formasi. Bedanya, formasi disusun dengan berbagai bahan formasi. Formasi pertempuran di medan perang diatur oleh orang yang masih hidup. Untuk memecahkan formasi, selama Anda menemukan posisi kunci dari formasi tersebut, serta kelemahan dan kekurangannya, dan memecahkannya akan mudah. Hal yang sama berlaku untuk memecahkan formasi pertempuran. Kemarilah, tangkap Ye Yunfei dan bawakan aku obat setengah ajaib di tubuhnya. Petik 2. Pada saat ini, di kejauhan, Jenderal pasukan ekspedisi tiba-tiba menatap Ye Yunfei dan berteriak dengan dingin. Ya, segera, banyak ahli pasukan ekspedisi mengepung Ye Yunfei dari jauh. Nak, kaulah yang menghancurkan klon jiwaku. Di kejauhan, seorang lelaki tua berbaju hitam menatap Ye Yunfei, menggertakkan giginya. Seorang master dari sekte jiwa, Ye Yunfei menoleh, wajahnya menjadi dingin. Belum lama ini, itu adalah klon jiwa dari lelaki tua berbaju hitam yang melakukan serangan mendadak pada Ye Yunfei. Kamu Yunfei, tidakkah kamu ingin menyelamatkan ayahmu? Segera tawarkan obat setengah dewa, jika tidak, ayahmu akan mati. Dari arah lain, seorang lelaki tua berjubah abu-abu juga menatap Ye Yunfei. Dan berkata sambil mencibir, Pang Zisheng dari klan Pang dari Kekaisaran Bulan Kuno. Sai, beberapa master dari Kekaisaran Bulan Kuno bergegas menuju Ye Yunfei dari arah yang berbeda, masing-masing dari mereka cepat dan menakutkan. Ye Xiaoyou, lari, melihat pemandangan ini di kejauhan, Chuji berteriak pada Ye Yunfei. Sambil berteriak, Chuji menunjukkan gerakannya dan bergegas menuju Ye Yunfei, ingin membantunya. Kirim perintah dan bersiap untuk mundur, teriak Chuji sambil bergegas menuju Ye Yunfei. Dalam situasi saat ini, Allied Forces dari 5 wilayah tidak bisa lagi menang, dan jika mereka terus berperang, mereka akan menderita kerugian besar. Haha, Chuji, lawanmu adalah aku. Pria tua berambut merah itu bergegas maju dan memblokir Chuji. Senior Chuji, jangan khawatir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Pasukan koalisi 5 wilayah tidak perlu mundur. Mari kita lihat, bagaimana aku bisa menembus formasi pertempuran mereka. Untuk bergegas membantunya, Ye Yunfei tidak bisa menahan rasa terima kasihnya, dan berteriak keras. Haha, nah, terserah padamu untuk menerobos formasi pertempuran pasukan ekspedisi kita. Apakah mungkin? Petik 2. Pria tua berpakaian hitam dari sekte jiwa semakin dekat dan dekat dengan Ye Yunfei, dan dia tidak bisa membantu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Tiba-tiba, memanggil, Ye Yunfei menampilkan energi ruang, melarikan diri ke kedalaman ruang, dan menghilang. Melalui luar angkasa, pria tua berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tercengang, tidak bisa mempercayainya. Saat berikutnya, Ye Yunfei sudah seperti hantu, muncul di samping formasi pertempuran pasukan ekspedisi. Di langit di atas formasi pertempuran, ada pisau panjang berdarah yang melayang sepanjang ratusan kaki, melepaskan energi jahat yang mengepul. Hancurkan, Ye Yunfei meraung, tubuhnya seperti cangkang yang ditembakkan dari kamarnya, dan bergegas menuju formasi pertempuran. Kamu Xiaoyou, apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Chuji terkejut. Apakah anak itu bodoh? Ini memukul batu dengan kerikil, mencoba bunuh diri. Orang lain juga melihat gerakan Ye Yunfei dengan mata curiga. Formasi pertempuran ini terdiri dari lebih dari 10.000 tentara ekspedisi, dan ukurannya sangat besar dibandingkan dengan itu. Ye Yunfei terlihat sangat kecil, seperti semut yang menantang harimau. Gemuruh. Tiba-tiba, cahaya hijau terang keluar dari tubuh Ye Yunfei, seolah membelah ruang. Ye Yunfei sudah sangat dekat dengan formasi pertempuran ini,
dan setelah berlari dengan seluruh kekuatannya, dia bergegas mendekati formasi pertempuran dalam sekejap. Nah, pengadilan kematian. Komandan formasi pertempuran adalah pria gemuk berbaju perak, dan meraung marah. Boom! Pisau panjang berwarna darah dengan panjang ratusan kaki di atas formasi pertempuran menebas ke arah Ye Yunfei. Ini adalah serangan gabungan lebih dari 10.000 tentara ekspedisi. Bahkan jika tuan dari tahap akhir kerajaan kekaisaran ada di sini, mereka tidak akan berani menerimanya dengan keras. Anak ini pasti akan mati. Banyak orang diam-diam berkata di dalam hati mereka. Tidak ada yang mengira Ye Yunfei bisa melawan pertempuran ini dengan sembrono. Namun, saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang tak terbayangkan, 5 pedang spiritual keluar dari tubuh Ye Yunfei, membentuk susunan pedang suksian 5 elemen, dan memblokir pisau panjang berwarna darah. Dan tubuh Ye Yunfei, mengepul dengan lampu hijau, seluruh tubuhnya seperti sepotong batu giok biru, langsung menabrak formasi pertempuran. Tidak hanya tubuh fisik yang ditampilkan sepenuhnya, tetapi kekuatan spiritual dalam tubuh juga menderu dan keluar. Posisi yang dipukul Ye Yunfei kebetulan menjadi titik kunci dari formasi. Puff-puff. Satu demi satu, para prajurit dari pasukan ekspedisi, selama mereka dipukul oleh Ye Yunfei, tubuh mereka akan tercabik-cabik dan mereka mati secara tragis. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia dapat dengan mudah mengalahkan atau bahkan membunuh kaisar tahap akhir. Bagaimana tentara ekspedisi kekuatan rata-rata ini bisa menjadi lawan Ye Yunfei? Ledakan. Tubuh Ye Yunfei seperti pedang panjang berwarna biru, dari awal hingga akhir, secara paksa menghancurkan formasi pertempuran sepenuhnya. Boom! Ye Yunfei kembali membanting, melintasi seluruh formasi pertempuran lagi. Kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, hanya dengan satu nafas, dia akan masuk dan keluar beberapa kali, menghancurkan formasi pertempuran menjadi berkeping-keping dan menghancurkannya berkeping-keping. Meskipun kekuatan formasi pertempuran ini kuat, Ye Yunfei sudah mengetahuinya dengan baik, dan jika dia menunjukkan dengan tepat poin kunci untuk menghancurkan formasi, dia dapat dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Kalian kaisar tahap awal, jangan sia-siakan. Dalam formasi pertempuran ini, ada lebih dari selusin kaisar tahap awal yang terluka parah oleh telapak tangan seperti kilat Ye Yunfei, menyegel kekuatan spiritual mereka, dan mengirim mereka ke menara hantu tengah. Bagaimana mungkin, adegan Ye Yunfei memecahkan formasi membuat banyak orang terpana. Memanggil. Setelah menerobos formasi pertempuran ini, Ye Yunfei menampilkan energi ruang angkasa, melarikan diri ke ruang angkasa dalam satu langkah, dan menghilang. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di sebelah formasi pertempuran lain di dekatnya. Novel 9 Matahari, Bab 957. Kecepatan Ye Yunfei sangat cepat, dia mengaktifkan Sky Shadow Robe, dan menabrak formasi pertempuran. Bertahan melawan musuh. Pemimpin formasi pertempuran terkejut dan berteriak. Gemuruh. Formasi pertempuran segera mulai beroperasi, dan memasang postur bertahan. Formasi pertempuran tidak hanya dapat menyerang musuh, tetapi juga bertahan melawan musuh. Namun, ini tidak berguna bagi Ye Yunfei. Boom! Ye Yunfei menyerbu ke dalam formasi pertempuran dengan lampu hijau yang mengepul di sekujur tubuhnya. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari banyak orang, sosok Ye Yunfei seperti pisau biru panjang yang memotong tahu, memotong bola-balik dalam formasi pertempuran, memotong formasi pertempuran berkeping-keping dalam sekejap. Selama proses ini, banyak prajurit dari pasukan ekspedisi memotong tubuh Ye Yunfei dengan senjata, tetapi bagi Ye Yunfei, luka fisik dapat dipulihkan dalam sekejap. Kondisi tubuh Jiamu Qingdi yang sempurna, kemampuan pemulihan bukanlah lelucon. Adapun prajurit dari pasukan ekspedisi, selama mereka dipukul oleh Ye Yunfei, mereka semua akan segera dibunuh, tanpa kecuali. Dalam formasi pertempuran ini, ada seorang master di tahap akhir kerajaan kekaisaran, yang bergegas menuju Ye Yunfei dengan marah. Namun, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen menebas, memaksa kerajaan almarhum kaisar kembali. Ye Yunfei melintas, dan tidak berniat melawannya sama sekali. Formasi pertempuran lain telah rusak. Seluruh proses hanyalah nafas. Dalam waktu 2 nafas, 2 formasi pertempuran telah dipatahkan. Seperti yang diharapkan, aku benar. Kejutan yang dibawa Ye Xiaoyou kepadaku di medan perang terlalu hebat. Petik 2. Melihat adegan ini, Cuji terkejut sekaligus senang. Bagus.
sebagian besar pemimpin senior aliansi 5 wilayah lainnya bertepuk tangan. Tentu saja, beberapa anggota koalisi berpangkat tinggi yang memiliki dendam terhadap Ye Yunfei memiliki wajah yang tidak pasti, seolah-olah mereka tidak mau melihat Ye Yunfei bertingkah begitu mempesona dan menarik perhatian. Pada saat ini, memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan Sky Shadow Robe dan bergegas menuju formasi pertempuran lainnya. Sialan, cepat, hentikan dia. Para master pasukan ekspedisi yang menyerang Ye Yunfei barusan meraung dengan marah satu demi satu, menggunakan keterampilan tubuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka, dan mengepung Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei menggunakan energi ruang, dan menghilang ke kedalaman ruang dalam satu langkah, sebelum menghilang. Bepergian keluar angkasa lagi. Pemimpin pasukan ekspedisi kehilangan pandangan terhadap Ye Yunfei, mereka semua berhenti, dan mereka semua kehabisan napas. Namun, mereka tidak tahu arah mana yang harus dikejar. Break, tiba-tiba, raungan keras terdengar, dan Ye Yunfei muncul di depan formasi pertempuran. Kiang-kiang, 5 pedang spiritual meluncur keluar, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, seperti 5 naga cerah, berguling ke depan dan mencekik. Kelima pedang spiritual ini semuanya adalah senjata sihir bawaan tingkat menengah sekarang, dan dikombinasikan dengan formasi pedang suksian 5 elemen, kekuatan mereka sangat menakutkan. Formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen menyerbu masuk dari mata formasi pertempuran, dan setiap prajurit dari pasukan ekspedisi dihancurkan seketika saat lewat berteriak. Boom! Tubuh Ye Yunfei juga bergegas ke formasi pertempuran ini, meledak menjadi lampu hijau, dan mengamuk. Formasi pertempuran ini terdiri dari lebih dari 8.000 tentara ekspedisi, dan akan dihancurkan dalam waktu kurang dari 1 napas. Hentikan dia, nak, hentikan, ... Saat ini, sekelompok ahli dari pasukan ekspedisi bergegas menuju posisi Ye Yunfei. Namun, setelah Ye Yunfei menghancurkan formasi pertempuran, dia segera melarikan diri ke kedalaman ruang dan menghilang. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei terus muncul dan menghilang, dan menerobos lebih dari selusin formasi pertempuran dalam waktu singkat. Dan dalam proses ini, lebih dari 100 tahap awal kerajaan kekaisaran juga direbut. Kekaisaran bulan kuno adalah kekuatan yang sangat kuat, dengan sejumlah besar master di alam kekaisaran. Di seluruh langit berbintang, banyak orang menatap semua ini dengan takjub. Apakah itu pasukan tentara aliansi 5 wilayah atau tentara ekspedisi? Mereka sedikit sulit dipercaya. Dalam waktu singkat, menerobos lebih dari selusin formasi pertempuran berturut-turut, bahkan master jembatan bintang mungkin tidak dapat melakukannya. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa aku tidak dapat menembus formasi pertempuran pasukan ekspedisimu? Ye Yunfei tiba-tiba menstabilkan sosoknya, dan menatap lelaki tua berbaju hitam dari sekte jiwa dari kejauhan, dengan seringai di wajahnya. Nak, kamu, pria tua berbaju hitam itu sangat ketakutan dan marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Baru saja, dia mengejek Ye Yunfei karena tidak mampu menembus formasi pertempuran pasukan ekspedisi. Sekarang, tindakan Ye Yunfei tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya. Perhatikan baik-baik, hari ini, aku akan menghancurkan formasi pertempuran pasukan ekspedisimu. Ye Yunfei tersenyum dingin. Boom! Begitu suara itu jatuh, sosok Ye Yunfei bergegas keluar lagi, membidik formasi pertempuran di kejauhan. Oke, tiba-tiba, di langit berbintang, pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan sekutu 5 wilayah berteriak dengan liar, dan semua orang mengangkat senjata atau senjata ajaib mereka, merasa sangat bahagia. Hentikan dia, ayo, bunuh anak ini. Di kejauhan, sang jenderal tidak bisa tenang lagi, dan meraung dengan ganas. Anda harus tahu bahwa formasi pertempuran ini adalah kartu truf terkuat dari pasukan ekspedisi. Dan justru karena formasi pertempuran yang kuat inilah pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno memperoleh reputasi besar dan menjadi terkenal di langit berbintang. Sekarang, formasi pertempuran ini terus-menerus dihancurkan, bagaimana pasukan ekspedisi bisa melawan pertempuran ini? Sai, tuan dari pasukan ekspedisi bergegas menuju Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, Ye Yunfei langsung melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Dia telah menyeberang keluar angkasa lagi. Sialan, sialan, ... petik 2. Para ahli pasukan ekspedisi itu berhenti, cemas dan marah, dan terus mengutuk, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ledakan,
sosok Ye Yunfei muncul, menabrak formasi pertempuran, dan menghancurkan formasi pertempuran dalam waktu singkat. Selanjutnya, Ye Yunfei menarik napas lagi dan menghancurkan lebih dari selusin formasi pertempuran. Untuk level formasi Ye Yunfei, formasi pertempuran ini levelnya terlalu rendah, bahkan agak canggung. Jika prajurit dari pasukan ekspedisi tidak membentuk formasi pertempuran, dengan jumlah yang begitu besar, Ye Yunfei mungkin tidak dapat mengalahkan mereka dengan mudah dan bahkan menghindari mereka. Namun, begitu mereka membentuk formasi pertempuran, semuanya akan menjadi mudah bagi Ye Yunfei. Sebab, selama formasi pertempuran terbentuk, pasti ada aturan dan hukum yang harus ditemukan. Selama kekurangan dalam formasi pertempuran teridentifikasi, mereka dapat dengan mudah dibobol. Semua orang yang kuat di alam Starbridge, pergilah berurusan dengan anak itu. Selama ruangnya disegel, dia tidak akan bisa melewatinya. Jenderal di kejauhan tiba-tiba berteriak. "Sai, ada puluhan master jembatan bintang, bergegas menuju posisi Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka. Nak, kamu harus mati." Pada saat ini, pria tua berambut merah yang baru saja bertarung dengan Chuji juga menyingkirkan Chuji. Dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dia menggunakan kecepatan gerakannya secara ekstrim, seolah-olah menggeser bayangan, dan terbang menuju Ye Yunfei bergegas. Pria tua berambut merah ini adalah kekuatan dari Starbridge Realm. Blokir ruang dan cegah dia lewat. Pria tua berambut merah itu berteriak. Boom! Setiap master jembatan bintang melepaskan energi mereka, seperti gunung berapi yang meletus di langit berbintang, menghancurkan Ye Yunfei dengan sekuat tenaga. Ada juga senjata sihir bawaan yang terus-menerus diaktifkan, dan mereka juga ditekan ke arah Ye Yunfei. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, mengetahui bahwa sekali Master Starbridge ini mendekatinya, terutama dua Master Starbridge yang terlambat, ancamannya akan sangat besar. Jadi, tanpa ragu sedikit pun, Ye Yunfei melangkah ke kedalaman ruang dan menghilang. Segera, para penguasa Starbridge dari pasukan ekspedisi semuanya berhenti. Meskipun kekuatan mereka kuat, di langit berbintang, dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, mereka tidak dapat menghentikan Ye Yunfei untuk menyeberang. Untuk sesaat, di langit berbintang, suasana agak hening. Semua orang melihat sekeliling, berusaha mencari keberadaan Ye Yunfei. Memanggil. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei melangkah keluar dan berdiri di samping Chuji. Senior Chuji, sebagian besar formasi pertempuran pasukan ekspedisi telah dihancurkan olehku, jadi tidak ada bahaya. Ye Yunfei tertawa. Bagus, bagus, bagus. Ye Xiaoyou, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Chuji sangat bersemangat hingga dia terus bertepuk tangan. Di kejauhan, sang jenderal sangat marah, menatap Ye Yunfei seperti kilat yang dingin. Ada tekanan spiritual yang menakutkan di tubuhnya, mengalir seperti badai. Pasukan ekspedisi di sekitarnya memucat ketakutan, berebut ketakutan, menghindarinya jauh-jauh. Tarik semua, jenderal itu tiba-tiba melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Bergemuruh, mengikuti perintah sang jenderal, semua pasukan ekspedisi di langit berbintang mulai mundur dengan tertib. Hebat, lihat, mereka mundur dengan malu. Semua pasukan aliansi 5 wilayah bersorak. Kamu Xiaoyou, kamu telah berkontribusi banyak dalam pertempuran ini. Chuji tertawa terbahak-bahak. Novel 9 Matahari, bab 958. Senior Chuji, mari manfaatkan kemenangan ini dan kejar. Pasukan koalisi berpangkat tinggi berkata kepada Chuji. Ya, ambil kesempatan ini untuk sepenuhnya memusnahkan pasukan ekspedisi ini. Beberapa pasukan koalisi tingkat tinggi setuju. Tidak, kita tidak boleh meremehkan tentara ekspedisi kerajaan bulan kuno. Meskipun mereka mundur, kita baru saja menderita kerugian besar. Biarkan semua orang mundur dulu dan beristirahatlah dengan baik. Petik 2. Chuji melihat ke langit berbintang yang jauh. Ekspedisi Force, yang mundur dengan tertib, berpikir sejenak dan berkata, betul, kekuatan keseluruhan dari pasukan ekspedisi ini masih sangat kuat. Tidak akan mudah bagi kita untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Beberapa pasukan koalisi tingkat tinggi mengangguk setelah mendengar kata-kata Chuji. Mundur. Chuji memberi perintah. Segera, pasukan sekutu dari 5 wilayah juga mulai mundur. 1 jam kemudian, di atas Astrostar, di istana yang megah dan megah, sebuah perjamuan besar diadakan. Buah roh, anggur roh, dan semua jenis hidangan berharga atau istimewa diletakkan di atas meja.
Cuji dan sejumlah besar pasukan koalisi tingkat tinggi ada di sana. Haha, Ye Xiaoyou, terima kasih padamu dalam pertempuran ini. Pasukan koalisi kita mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kejutan yang kau berikan pada kami terlalu hebat. Ayo, biarkan aku bersulam untukmu. Cuji mengangkat gelasnya dan bersulam untuk Ye Yunfei dengan tertawa besar. Tuan Ye memang jenius muda yang langka. Pasukan sekutu tingkat tinggi lainnya juga mengangkat gelas mereka. Hanya saja banyak orang memandang Ye Yunfei dengan mata muram atau serakah. Banyak orang masih memikirkan obat semi magis di tubuh Ye Yunfei. Bahkan jenderal pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno tidak dapat melupakan obat dewa, dan penguasa pasukan koalisi 5 wilayah secara alami melakukan hal yang sama. Semua Master Starbridge ini mengerti bahwa jika mereka bisa mendapatkan obat semi magis, kekuatan mereka pasti dapat ditingkatkan secara signifikan. Terutama para master di tahap akhir alam jembatan bintang. Jika mereka bisa mendapatkan obat semi magis, mereka dapat menembus ke alam tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, Anda akan memenuhi syarat untuk melihat ke bawah ke langit berbintang kosmik yang besar. Oleh karena itu, obat semi ajaib sangat menggoda para penguasa alam Starbridge. Ye Yunfei bisa melihat mata pasukan sekutu tingkat tinggi itu dengan sangat jelas, dan mencibir di dalam hatinya. Dunia ini seperti ini bagi kebanyakan pejuang, selama ada cukup godaan, moralitas apapun adalah omong kosong, tidak layak disebut. Jangan lihat pertempuran hari ini, Ye Yunfei telah memberikan kontribusi besar bagi pasukan koalisi 5 wilayah. Selama ada kesempatan, para pemimpin tingkat tinggi dari pasukan koalisi 5 wilayah ini pasti akan menyerang Ye Yunfei. Ye Yunfei memahami hal ini seperti cermin. Putri Ye, kamu memecahkan formasi pertempuran pasukan ekspedisi hari ini dengan mudah. Kamu sangat kuat, kamu benar-benar seorang pahlawan, kata seorang lelaki tua tiba-tiba. Bukannya aku baik, tapi karena formasi pertempuran pasukan ekspedisi sangat canggung, itu sebabnya aku rentan. Nada bicara Ye Yunfei datar. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Formasi pertempuran pasukan ekspedisi membuat banyak wilayah bintang menjadi pucat, dan sekarang beberapa orang mengatakan bahwa itu sangat canggung. Namun, ketika pasukan koalisi tingkat tinggi ini ingat bahwa Ye Yunfei menghancurkan puluhan formasi pertempuran pasukan ekspedisi dalam waktu singkat hari ini, mereka merasa tidak ada yang perlu disangkal. Tuan Muda Ye, apakah Anda pernah menerima warisan cemerlang tentang formasi pertempuran? Tentara koalisi berpangkat tinggi bertanya dengan ragu-ragu. Warisan formasi pertempuran. Mendengar kata-kata perwira tinggi ini, para pemimpin lain dari pasukan koalisi juga terkejut. Warisan formasi pertempuran sangat berharga, sangat langka. Oke, jangan bicarakan topik ini. Cuji dengan cepat berhenti. Ye Xiaoyou, ingat, jangan tunjukkan kekayaanmu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu ceritakan kepada orang lain dengan santai. Petik 2. Cuji diam-diam mengirim transmisi suara ke Ye Yunfei. Ye Xiaoyou, kamu mengatakan sebelumnya bahwa ayahmu dibawa pergi. Apa yang terjadi? Cuji mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Pasukan koalisi tingkat tinggi lainnya juga memandang Ye Yunfei. Belum lama ini, seseorang masuk ke Profound Sky Continent dan membawa ayahku pergi. Itu adalah keluarga Pang yang melakukannya, kata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei menatap seorang lelaki tua berbaju kuning. Pria tua berbaju kuning itu berasal dari keluarga Pang di alam bintang matahari. Klan Pang di alam Taixing adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di alam Taixing, dan kekuatannya setara dengan beberapa kekuatan utama di suaka alam bintang Xuan Huang. Ada banyak master tingkat kaisar di klan, dan ada juga master tingkat Starbridge. Pria tua berbaju kuning di depannya adalah tetua klan Pang, penguasa jembatan bintang. Oleh karena itu, klan Pang di tata surya adalah salah satu kecurigaan Ye Yunfei. Kamu Yunfei, tunjukkan rasa hormat. Pria tua berbaju kuning itu sangat marah. Keluarga Pang telah menangkap ayahmu, Ye Xiaoyou, mengapa kamu begitu yakin? Cuji bertanya, karena aku membunuh mereka bertiga. Ketiganya mengaku sebagai anggota klan Pang. Jawab Ye Yunfei. Namun, sebenarnya ada beberapa keluarga dengan nama Pang. Di bidang bintang 5 langit berbintang kita saja, tampaknya ada lebih dari selusin keluarga dengan nama Pang. Jika Anda ingin menemukan ayah Anda harus tentukan yang mana. Keluarga Pang telah menangkap ayahmu. Cuji merenung sejenak. Aku akan mencari tahu keluarga Pang ini.
Begitu aku mengetahuinya, aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Suara Ye Yunfei terdengar dingin. Huff. Lelaki tua berbaju kuning itu mendengus dingin. Dia pikir Ye Yunfei menyinggung keluarga Pang miliknya. Oke, semuanya pasti sedikit lelah dari pertempuran hari ini. Mari kita kembali dan beristirahat dengan baik. Pasukan ekspedisi kerajaan, bulan kuno pasti tidak akan berhenti di sini. Mari isi ulang semangat kita dan tunggu pertempuran berikutnya. Chu mengatakan mesin itu. Akibatnya, semua orang di istana pergi satu persatu. Ye Xiaoyou, jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda selalu dapat memberi tahu saya. Petik 2. Chu Ji diam-diam mengirimkan suara ke Ye Yunfei. Senior Chu, terima kasih banyak. Jawab Ye Yunfei. Dapat dilihat bahwa Chu Ji ini sangat memikirkannya, jadi Ye Yunfei lebih berterima kasih padanya. Merupakan berkah bagi Xuan Huang Starfield kami untuk menghasilkan seorang jenius muda seperti Anda. Kami orang tua, ketika kami tua, kami akan melihat kalian anak muda di masa depan. Petik 2. Chu Ji menghela nafas. Ye Yunfei kembali ke tenda. Segera masuki Phantom Tower. Dalam pertempuran hari ini, Ye Yunfei menangkap total lebih dari 130 master pada tahap awal kerajaan. Sekarang, Ye Yunfei ingin menjadikan semua tuan ini di tahap awal kerajaan kekaisaran sebagai budak. Lebih dari 130 master pada tahap awal kerajaan kekaisaran ini semuanya telah terluka parah oleh Ye Yunfei, dan kekuatan spiritual mereka telah disegel, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah paksaan Ye Yunfei, kebanyakan dari mereka setuju untuk mengikuti Ye Yunfei. Hanya 5 atau 6 dari tahap awal kerajaan yang sangat pemarah yang terus meneriaki Ye Yunfei, dan Ye Yunfei langsung membunuh mereka. Tuan-tuan ini pada tahap awal kerajaan kekaisaran adalah pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno, berperang dan membunuh di mana-mana sepanjang tahun, masing-masing dari mereka terbunuh seperti rami, dan tangan mereka berlumuran darah. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak akan sopan kepada mereka, dia akan membunuh mereka secepat mungkin. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menanam pengekangan jiwa pada kaisar tahap awal ini. Dengan pengalaman sebelumnya menaklukkan lebih dari selusin budak di alam kekaisaran, Ye Yunfei berhasil menanamkan pembatasan jiwa pada tubuh jiwa para master ini di tahap awal alam kekaisaran. Kemudian, Ye Yunfei mendistribusikan ramuan penyembuhan untuk para budak kekaisaran yang baru ditangkap ini untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah 1 hari, lihat tuan, 129 budak dengan kekuatan awal di alam kekaisaran berdiri dengan rapi di depan Ye Yunfei, memberi hormat dengan hormat. 40 dari kalian, persiapkan dengan baik, akumulasi kalian sudah cukup. Aku akan membantu kalian menerobos ke tahap tengah kerajaan kekaisaran. Petik 2. Ye Yunfei memilih 40 budak kekaisaran dan memesan. Selanjutnya, Ye Yunfei secara pribadi memurnikan sekumpulan ramuan, dan memberi mereka makan ke 40 budak kekaisaran, memungkinkan mereka untuk menyerang kerajaan. Dalam beberapa hari, semua 40 budak kekaisaran telah berhasil menembus ke tahap tengah kerajaan kekaisaran. Dengan cara ini, Ye Yunfei memiliki total 145 budak kekaisaran. Di antara mereka, ada 45 dengan kekuatan jangka menengah di alam kekaisaran. Ini adalah kekuatan yang sangat mengesankan. Novel 9 Matahari, Bab 959. Sekarang, saya sampaikan kepada Anda sebuah formasi pertempuran yang disebut formasi Babu Tianlong. Formasi pertempuran ini diatur sesuai dengan arah dari 8 trigram. 8 arah menghasilkan dan menahan satu sama lain, dan terkait erat. Setelah Anda berlatih dengan mahir, kekuatan tempurmu akan ketat. Itu dapat diringkas menjadi satu untai, dan itu dapat digandakan. Pada saat yang sama, saya akan memperbaiki sekumpulan pil vitalitas hemolitik untuk Anda. Kamu Yunfei perlahan memindai 145 budak kekaisaran di depannya, dan berkata dengan lantang. Meskipun akan ada beberapa gejala sisa setelah meminum pil vitalitas hemolitik, jangan khawatir, aku punya banyak pil, cukup untuk membuat tubuhmu pulih sepenuhnya setelahnya. Ye Yunfei menambahkan, Ye Yunfei tahu bahwa musuh yang akan dia hadapi selanjutnya mungkin berada di level Starbridge. Jadi Ye Yunfei harus menyiapkan beberapa kartu hall untuk dirinya sendiri jika terjadi keadaan darurat. Budak kekaisaran di depannya,
formasi 8 naga dan pil vitalitas hemolitik akan menjadi kartu truf Ye Yunfei. Semua sesuai dengan pengaturan Tuan. Semua 145 budak kekaisaran berteriak serempak. Mendengar bahwa adalah mungkin untuk membunuh Tuan di awal alam Starbridge, para budak dari alam kekaisaran ini semuanya bersemangat dan menantikannya. Master Starbridge Realm selalu menjadi eksistensi yang tak terjangkau bagi mereka seperti Emperor Realm. Oke, selanjutnya, cepat dan latih 8 formasi naga, dan berusahalah untuk menguasai formasi pertempuran ini dalam waktu tercepat. Ye Yunfei mengeluarkan 145 slip giok, dan melambaikannya ke setiap kaisar sebelum perbatasan budak. Budak kekaisaran dengan cepat menyingkirkan slip giok. Di antara slip giok ini, ada informasi rinci tentang formasi 8 naga langit. Formasi 8 naga adalah formasi pertempuran yang sangat berharga dengan nilai yang tak terukur. Dalam keadaan normal, Ye Yunfei tidak akan menyebarkannya ke dunia luar. Namun, ini adalah budaknya sekarang, jadi Ye Yunfei menyerahkan formasi pertempuran ini kepada mereka. Oke, cepat dan latih formasi pertempuran, kata Ye Yunfei. Ya, semua budak kekaisaran menjawab serempak. Kemudian, para budak kekaisaran ini menemukan tempat di menara hantu dan mulai secara kolektif mempraktikkan formasi 8 naga langit. Ye Yunfei, di sisi lain, mengeluarkan kuali dan setumpuk ramuan, dan mulai menyempurnakan pil vitalitas hemolitik. Pada saat yang sama, di langit berbintang tertentu, ada sebuah pesawat ruang angkasa besar yang ditangguhkan. Pesawat luar angkasa besar ini memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan merupakan jenis pesawat luar angkasa yang khusus digunakan untuk navigasi jarak jauh di langit berbintang. Karena langit berbintang kosmik penuh dengan bahaya, terutama di beberapa daerah langit berbintang yang jauh dan berbahaya, kapal akan hancur jika tidak hati-hati. Oleh karena itu, pesawat ruang angkasa dengan level yang tidak mencukupi tidak dapat melakukan navigasi jarak jauh di langit berbintang kosmik. Di pesawat ruang angkasa ini, di sudut, terbaring seorang pria parubaya berlumuran darah. Itu Ye Tianpeng. Apakah kamu pesina Miao Ziqiong yang jalan itu? Terlalu lemah, tidak sebagus semut. Dibandingkan dengan Anda semut, tuan muda kedua saya seperti naga di langit, bahkan 1000 atau 10.000 semut seperti Anda tidak dapat dibandingkan dengan tangan kosong tuan muda kedua saya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa si jalan Miao Ziqiong itu akan jatuh cinta pada semut sepertimu. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan wajah cemberut berdiri di depan Ye Tianpeng, menatap Ye Tianpeng dengan mata menghina. Ada lusinan pria berdiri di samping lelaki tua ini, masing-masing dari mereka memiliki napas yang tajam dan tatapan yang memikat. Keluargamu tidak peduli seberapa kuat tuan muda kedua, tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia jauh lebih rendah dari cinta sejati antara aku dan Ziqiong. Tuan muda kedua dari keluargamu tidak bisa mendapatkan ketulusan Ziqiong, dan dia menggunakan cara yang kotor dan tercela untuk berurusan dengan keluarga kita. Dia benar-benar penjahat berpikiran sempit tanpa sedikit pun kemurahan hati. Saya akhirnya mengerti mengapa Ziqiong tidak memilih tuan muda kedua dari keluarga Pang Anda saat itu. Dia benar. Petik 2. Ye Tianpeng mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap langsung ke mata lelaki tua itu, dan mengucapkan kata demi kata. Berani menghina tuan muda kedua dari keluargaku, pengadilan kematian. Pria tua itu sangat marah, dan menendang Ye Tianpeng dengan kakinya. Ledakan, tubuh Ye Tianpeng terlempar tinggi, darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya sepucat kertas. Haha, bukannya aku menghinanya, aku mengatakan yang sebenarnya. Tuan muda keduamu dari keluarga Pang adalah penjahat berpikiran sempit. Dia gagal bersaing denganku, untuk seorang wanita, dan dia menggunakan ini kotor dan metode tercela untuk melampiaskan amarahnya. Dia seperti apakah dia laki-laki, apakah dia layak menjadi laki-laki? Kata Ye Tianpeng sambil tertawa lebar. Jika tuan muda kedua tidak memintaku untuk menangkapmu hidup-hidup, aku akan menggoresmu, seekor semut, ribuan kali yang lalu. Wajah lelaki tua itu sangat suram. Begitu kata-kata itu jatuh, dia menendang lagi. Tubuh Ye Tianpeng terlempar ke udara lagi, dan menghantam tanah di kejauhan, menyemburkan lebih dari selusin suap darah berturut-turut, dan napasnya sangat lemah. Lapor ke Diaken, semua orang yang kami kirim untuk menangkap bajingan itu menghilang. Diperkirakan sudah mati. Tiba-tiba, seorang lelaki buru-buru mendatangi lelaki tua itu dan melaporkan. Oh, petik 2. Pada tahap akhir dari 3 alam kekaisaran, tidak bisakah mereka berurusan dengan anak nakal?
Dalam hal ini, kirim Pang Song dan Pang Wei, keduanya berada di Starbridge Realm, dan mereka pasti bisa menghadapi bajingan itu. Juga, biarkan mereka bergerak lebih cepat, kita harus segera kembali dan melapor ke Tuan Muda kedua. Petik 2, kata lelaki tua itu. Ya, pria, itu mengangguk, berbalik dan pergi. Feier, kamu tidak diizinkan menyentuh Feier. Ye Tianpeng, yang terbaring di genangan darah, tiba-tiba berteriak. Hei, tunggu sebentar, keluargamu yang beranggotakan 4 orang akan bersatu kembali. Kemudian, Tuan Muda kedua perlahan-lahan akan bermain dengan keluargamu. Kata lelaki tua itu sambil mencibir. Keluarga beranggotakan 4 orang, mungkinkah aku masih punya anak? Ye Tianpeng terkejut ketika mendengar ini. Oh, sepertinya kamu belum tahu ya, setelah Miao Ziqiong yang jalan itu ditangkap oleh keluarga Miao, dia langsung dimasukkan ke dalam penjara langit keluarga Miao, dan kemudian melahirkan spesies liar betina lainnya di penjara langit. Bajingan perempuan itu telah dikurung di penjara langit sejak dia dilahirkan, diperkirakan dia belum melihat setengah sinar matahari di luar sampai sekarang. Haha, ini pembalasan keluargamu. Beraninya keluargamu mempermalukan Tuan Muda kedua kami, keluarga Pang kami tidak akan pernah membiarkanmu bersenang-senang. Petik 2, pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Aku masih punya seorang putri, dan seorang putri. Ye Tianpeng tertegun sejenak, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ziqiong, putri, aku tidak berguna, maafkan aku. Ye Tianpeng jatuh ke dalam rasa bersalah yang mendalam. Setelah 1 hari, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil vitalitas hemolitik. Jika aku mengambil sekumpulan budak lagi dari alam kekaisaran, dan kemudian membuat beberapa formasi 8 naga, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan penguasa alam Starbridge. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Nak, aku merasa garis keturunanku akan ditingkatkan. Namun, masih ada beberapa sumber daya yang hilang. Ramuan yang kamu buat adalah sumber kultivasi terbaikku. Petik 2, cahaya keemasan berkedip, dan ulat naga bertanduk emas datang ke tubuh Ye Yunfei, berkata pada Ye Yunfei. Novel 9 Matahari, Bab 960. Sungguh, itu hal yang bagus. Baiklah, aku akan segera membuatkan pil untukmu. Ye Yunfei sedikit terkejut. Seperti Hu Miao, ulat naga bertanduk emas adalah monster langka yang tersisa dari zaman kuno. Sistem kultivasinya berbeda dengan manusia, berfokus pada terobosan dan peningkatan garis keturunan. Jadi, selanjutnya, Ye Yunfei menghabiskan 1 hari lagi untuk memurnikan sejumlah besar pil dao peringkat ke-7, ke-8, dan ke-9, dan bahkan beberapa pil suci, dan menyerahkannya kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Ada ratusan botol. Ye Yunfei mendapat terlalu banyak pil di tanah kejatuhan dewa. Terutama obat dao, menumpuk seperti gunung. Sangat bagus. Ulat sutra naga tanduk emas melihat ratusan botol pil yang diberikan Ye Yunfei kepadanya, dan sangat bersemangat sehingga dia membukanya di tempat dan menelan semua pil ke dalam perutnya. Perutnya membengkak tinggi, hampir 10 kali ukuran tubuhnya, yang membuat Ye Yunfei tidak bisa berkata apa-apa. Oke, aku akan naik level dan menerobos. Ulat sutra naga bertanduk emas menepuk perutnya, cegukan dengan nyaman, dan menghilang menjadi cahaya keemasan. Selanjutnya, Ye Yunfei secara pribadi menginstruksikan para budak kekaisaran untuk berlatih formasi 8 naga. Di bawah bimbingan pribadi Ye Yunfei, kemajuan para budak kekaisaran ini sangat pesat. 1 bulan kemudian, kekuatan dari 8 formasi naga dapat ditampilkan. Oke, kalian terus berlatih formasi pertempuran ini. Semakin mahir kalian, semakin kuat kekuatan yang bisa kalian tampilkan. Ini adalah pil vitalitas yang melarutkan darah. 1 botol per orang, jika ada pertempuran saat itu, ambil saja sebelum pertempuran. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada para budak itu. Saat berbicara, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan botol batu giok terbang satu persatu, dan mendarat di depan setiap budak kekaisaran. Budak kekaisaran itu dengan cepat menyingkirkan botol batu giok di depan mereka. Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan menara hantu, kembali ke kamp. Sudah lebih dari sebulan di menara hantu, dan waktu di luar kurang dari setengah hari. Ini bukan pilihan untuk menunggu seperti ini, saya harus mengambil inisiatif untuk menemukan ayahku. Semakin hari ayah berada di tangan musuh, semakin berbahaya dia. Namun, keluarga Pang mana yang membawa ayah pergi?
Masuk akal bahwa satu-satunya tujuan keluarga Pang ini menangkap ayah saya adalah untuk memeras saya dan mencoba merampok harta saya, tetapi sampai sekarang, keluarga Pang ini belum menghubungi saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pang mana yang harus saya mulai? Petik 2. Berdiri di tenda, Ye Yunfei merasa pikirannya sedikit bingung. Pada saat ini, sepotong batu giok meluncur masuk dari luar tenda. Dari satu sisi tubuh Ye Yunfei, sebuah tangan besar dengan kekuatan spiritual terbentuk, dan menyapu sepotong slip giok ada di tangannya. Ini adalah slip giok transmisi suara. Jika kamu ingin melihat ayahmu, cepatlah ke arah yang ditunjukkan di slip giok. Ingat, Anda melakukannya sendiri. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengumpulkan mayatnya. Petik 2. Sebuah suara datang dari slip giok. Ada juga peta yang menunjukkan arah di slip giok. Boom! Aura pembunuh naik dari tubuh Ye Yunfei, dan suhu di seluruh tenda turun seketika, seolah-olah telah membeku. Akhirnya di sini belum. Petik 2. Ye Yunfei mengucapkan kata demi kata, nadanya sangat dingin. Kemudian, Ye Yunfei berjalan keluar dari tenda, sosoknya melintas, membubung ke langit, dan menuju ke kedalaman langit. Segera setelah itu, Ye Yunfei meninggalkan Arikon Star dan datang ke luas di antara bintang-bintang. Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa, duduk di pesawat ruang angkasa, dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh batu giok barusan. Arah yang ditunjukkan oleh slip giok jauh di langit berbintang. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei duduk bersila, memejamkan mata dan bermeditasi. Ye Yunfei tahu bahwa perjalanan ini pasti sangat berbahaya, dan pihak lain pasti telah membuat pengaturan yang ketat atau membuat jebakan. Ini hanya untuk ayahnya. Bahkan jika itu adalah kolam naga dan sarang harimau, Ye Yunfei harus menerobos. Tidak ada pilihan sama sekali. Pesawat ruang angkasa bergerak maju sepanjang jalan, berlayar di langit berbintang yang luas. Ye Yunfei berpikir sejenak, memasuki menara pantom, dan memulai alkimia lagi. Kali ini, apa yang disempurnakan Ye Yunfei adalah pil suci. Termasuk penyembuhan, mengisi kembali kekuatan spiritual untuk sementara, mengisi kembali kekuatan jiwa, dan beberapa jenis yang khusus digunakan untuk menekan potensi sementara. Kebanyakan dari mereka adalah pil suci kelas 1 dan pil suci kelas 2. Karena, sebagian besar obat suci yang Ye Yunfei dapatkan di Tanah Kejatuhan Dewa adalah peringkat pertama dan peringkat kedua. Bagaimana kabarmu dengan formasi 8 naga? Setelah memurnikan sekumpulan pil suci, Ye Yunfei mendatangi para budak kekaisaran yang masih serius berlatih formasi pertempuran. Tuan, kami lebih mahir dalam formasi pertempuran ini, kata seorang budak di tengah kerajaan. Di antara para budak kekaisaran ini, Ye Yunfei memintanya untuk memimpin formasi pertempuran. Tolong tunjukkan padaku pertunjukannya, kata Ye Yunfei. Oke, budak kekaisaran itu mengangguk. Saat berikutnya, boom, 145 budak mengerahkan formasi pertempuran bersama-sama, dan tekanan spiritual yang kuat meletus seperti gunung berapi. Dan kemudian semua berkumpul bersama, seperti pelangi panjang, berlarian. Kemudian, naga panjang berwarna darah mengembun di langit di atas formasi pertempuran, sangat menakutkan. Aura yang dikeluarkan oleh naga panjang berdarah membuat seluruh ruang menjadi dingin, seolah-olah dia datang ke medan perang kuno dengan samar, mayat ditumpuk di mana-mana ke segala arah, dan darah mengalir seperti sungai. Mengaum, naga berwarna darah meraung ke arah langit, dan energi jahat yang mengepul naik terus-menerus seperti asap tebal. Yah, tidak buruk, ini awalnya. Petik 2. Melihat ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, dianggap puas. Diperkirakan akan ada pertempuran sengit segera. Bersiaplah, kata Ye Yunfei. Ya, 145 budak kekaisaran semuanya berkata dengan hormat. Pada saat ini, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah. Itu di depan, Ye Yunfei keluar dari menara hantu, menghentikan pesawat luar angkasa, lalu berjalan keluar dari pesawat luar angkasa. Di depan, adalah orientasi spasial yang ditunjukkan oleh potongan batu giok itu. Ye Yunfei menyimpan pesawat ruang angkasa, berjalan di langit berbintang selangkah demi selangkah, dan menuju ke depan. Ini adalah langit berbintang yang membingungkan, sepi, kosong dan dingin. Banyak meteorit langit berbintang terlihat melayang. Di kejauhan, badai bintang juga terlihat berputar-putar. Tentu saja, ini adalah badai langit berbintang kecil. Jika badai langit berbintang besar,
volumenya lebih besar dari bidang bintang, dan kekuatannya menakutkan, siapapun yang bertemu dengannya akan berbalik dan melarikan diri secepat mungkin. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan ke depan. Tiba-tiba, di langit berbintang di depan, setidaknya ada 200 formasi besar dan kecil, beberapa pemisahan ruang, beberapa psikedelik, dan beberapa ruang pemblokiran. Sebagian besar formasi ini diatur untuk mencegah saya bepergian melalui ruang. Mereka ada di sini, apalagi, setidaknya ada 6 Master Starbridge yang menyergap di sini. Ye Yunfei berhenti sejenak dan sedikit mengernyit. Dengan Master Jembatan, Bintang 6 dan begitu banyak formasi, bahkan Ye Yunfei masih sakit kepala. Saat ini, dengan bang, cahaya keemasan berkedip-kedip. Ulat naga bertanduk emas muncul di bahu Ye Yunfei. Apakah garis keturunanmu sudah tembus? Ye Yunfei sangat gembira. Setelah tidur dan bangun, aku menerobos. Ulat naga bertanduk emas berkata dengan malas sambil berbaring di bahu Ye Yunfei. Bagus untuk menerobos. Ye Yunfei tersenyum. Begitu banyak formasi terlarang di depan digunakan untuk berurusan denganmu. Tanya ulat sutra naga tanduk emas. Rasnya secara alami bagus dalam energi ruang, jadi dia sangat sensitif terhadap semua hal dengan fluktuasi energi ruang. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Jangan takut, formasi terlarang udara ini tidak dihitung sebagai kentut di mataku. Ulat naga bertanduk emas tampak meremehkan. Itu bagus. Ye Yunfei menghela nafas lega. Dalam hal energi ruang, Ye Yunfei tidak punya pilihan selain mematuhi klan ulat sutra naga tanduk emas. Ras ini lahir dengan hukum khusus ruang. Kamu Yunfei, ayahmu ada di tangan kami sekarang. Jika kamu ingin menyelamatkannya, datanglah ke sini. Tiba-tiba, suara dingin bergema di langit berbintang di depan. Akhirnya menemukan ayah. Ye Yunfei menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Aku di sini, keluarlah. Petik 2. Sesaat kemudian, Ye Yunfei berdiri diam di langit berbintang yang sepi dan berkata dengan lantang. Bersambung.